Kenapa kalian benci? Iya, kenapa kalian nggak benci kelakuan-kelakuan biadab begitu? Kenapa kalian malah membenci Nabi Ismail yang tidak punya dosa di kitab kalian? Coba tunjukin dosanya Ismail di kitab kalian. Nggak ada. Bahkan dikatakan Tuhan memberkati Ismail. Dikatakan di kitab Anda bahwa Tuhan berjanji akan menjadikan 12 anak-anak Ismail menjadi raja-raja besar. Coba kalian perhatikan faktanya. Sampai detik ini siapa yang punya raja? Arab. Yahudi punya raja. Mana ada? Pak Robin, bentar ya, saya mute ya, soalnya noise. Dan bahkan, coba kalian bayangkan ya, kalau memang Tuhan kalian itu, kalau Tuhan yang kalian tuduh, kalian menuduh Tuhan hanya sayang kepada Bani Ishak. Tapi coba kalian baca nubuatannya. Kalau memang yang menjadi di hari akhir ini, Yahudilah yang menjadi 12 suku yang paling banyak seperti bintang di lautan. Coba hitung jumlah orang Yahudi dibanding orang Arab. Coba kita perbandingkan orang Yahudi dan Arab ya. Ini kita bandingkan loh ya. Presentasi nih, presentasi orang Yahudi dan Arab. Nah, lihat nih yang paling banyak seperti bak buih di lautan itu keluarga siapa? Keturunan siapa? Ismail atau Ishak? Pada Tuhan berjanji begitu kan? Nih. Coba. Ya. Lebih banyak orang Ismail daripada Israel. Tapi bukan berarti keturunan Israel itu jahat-jahat semua, tidak. Karena nabi kami semua dari Israel. Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Yusuf, Bani Israel. Kami tidak pernah diajarkan benci Bani Israel. Kenapa? Israel itu nabi kami. Tapi kenapa kalian benci Ismail yang dimuliakan Tuhan dalam kitab kalian? Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa doanya Hagar itu didengarkan Tuhan. Ismail itu bernama Ismail, Tuhan mendengar. Dan Tuhan memberkati Ismail. Bahkan ketika Abraham meninggoy, itu Ismail dan Ishak ikut. Nah pertanyaannya, kenapa kalian ini tidak suka dengan Nabi Ismail? Mentang-mentang dia orang Arab, jangan gitu, rasis kalian. Kenapa begitu? Yang paling parah adalah ketika kalian, saudara-saudara Kristen ini, Tuhannya dibunuh oleh orang Yahudi, tapi kalian itu kayak cinta bertepuk sebelah paha sama orang Yahudi. Maka muncul pertanyaan kami, ada apa dengan Ismail? Memangnya kalian, emang Tuhan bilang benci sama Ismail? Bahkan keturunan Ishak ada yang dibenci oleh Tuhan. Nggak tahu Anda? Esau. Keturunan Ishak tidak semua disukai Tuhan loh. Anak Ishak itu kembar, Yakub dan juga Esau. Jangan salah loh. Suku Amalek itu keturunan Ishak loh. Memang bukan keturunan Israel. Tapi keturunan Ishak. Jadi tidak semua keturunan Ishak itu mendapatkan janji Tuhan. Kalau kalian mengatakan Ismail anak gundik, berarti kalian mengatakan Abraham berzina. Kurang ajar kalian. Karena dalam kitab kalian dikatakan barang siapa mengutuk Abraham maka Tuhan mengutuknya. Barang siapa memberkati Abraham maka Tuhan memberkatinya. Kami memberkati Abraham, kalian mengutuk Abraham menuduhnya berzina. Betul-betul jahat kalian ini. Nah sekarang saya tanya sama abangku Jamres, apa alasan Anda tidak menyukai Ismail? Jawab saja. Adakah kesalahan Ismail dalam Bible? Silakan. Saya pertama sekali saya tegaskan saya tidak benci Ismail. Oke. Terus? Tidak ada benci kepada Ismail. Tapi karena tadi Pardede berkata seperti Allah memperkenalkan dirinya, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub kepada Musa. Maka saya bertanya, saya juga bingung. Kenapa ya tidak diperkenalkan? Itu sudah saya jawab tadi. Dia sudah saya jawab. Ismail. Nah ibu Kan memang sudah saya jawab. Langsung terlalu jauh Sudah kalau saya dibilang jawab. saya tidak benci sama Ismail. Di mana Tidak, saya ada saya ngomong sudah saya benci jawab. sama Ismail dari tadi. Ya sudah bagus kalau gitu, karena rata-rata Kristen yang awam Karena itu benci sama Ismail. Allah berjanji Kalau tidak, nggak usah, dan nggak usah. berfirman kepada Abraham akan memberkati Ismail dari keturunannya akan 12 raja begitu kan. Ya bagus kalau gitu. Sudah Bagus kalau gitu. Berarti tidak menghina disampaikan. Ismail. Udah. Nah sekarang pertanyaan Nggak Anda kan ada. sudah saya Yang jawab. tadi. Bagus. Nggak usah, kita nggak usah. Kalau memang salah dan keliru kita nggak usah perpanjang. Berarti Anda adalah orang yang mengakui bahwa Ismail juga diberkati Tuhan kan. Nah, maka ketika Anda bertanya tadi kepada Pak Pardede bahwa kenapa hanya tertulis Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Kenapa hanya tertulis itu? Karena penulis kitab kalian kan nenek moyangnya, keturunannya Yakub, jalurnya Ishak, Yakub, kemudian Yehuda. Orang-orang Yahudi. Ya ngapain, kayak saya orang Padang nih. Ngapain saya jelasin kisah orang Jawa? Saya orang Padang kok. Pasti saya ceritakan Sicilia orang Padang. Tuhannya orang Padang. Nah,
Tapi kalau seandainya Tuhannya Abraham hanya memperkenalkan dirinya kepada Ishak, Yakub, dan Yehuda, Anda percaya itu? Anda percaya nggak Tuhan hanya memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Tidak memperkenalkan dirinya kepada Ismail, tidak memperkenalkan dirinya kepada yang lain. Anda percaya nggak itu? Kita kan sepakat tadi, saya juga mengaku bahwa Allah berjanji kepada Abraham. Kita nggak bahas janji, itu sudah selesai. Memberkati Ismail. Itu Kan sudah begitu, selesai, Pak. Kita sudah luruskan kesalahpahaman itu. Bapak kan tidak benci, ya sudah clear. Yang saya tanya itu, Bapak percaya nggak bahwa Tuhan hanya memperkenalkan dirinya kepada Ishak, Yakub saja? Bapak percaya nggak? Iya, yang tertulisnya memang seperti begitu. Nah, makanya saya nggak tanya yang tertulis, mau Pak. tukar Pak, maaf pikiran, nih, Pak. mau diskusi Saya dengan tidak Pak tanya yang Dede. tertulis. Bentar, Pak. Saya nggak tanya yang tertulis karena yang tertulis kita sudah sama-sama tahu. Yang saya tanya, Bapak percaya nggak kalau Tuhan hanya memperkenalkan dirinya kepada Ishak saja dan Yakub saja? Bapak percaya nggak itu? Bukan cuma Ishak, Yakub, Abraham juga diperkenalkan kan? Oke, saya ulangi ya. Bapak percaya nggak kalau Tuhan hanya memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub saja dan keturunannya? Bapak percaya nggak itu? Ya karena saya baca di kitab Aduh, itu saya nggak percayain. tanya kenapa Bapak percaya. Saya tanya Bapak percaya nggak kalau Tuhan hanya memperkenalkan Percaya. dirinya kepada. Oke, bagus. Berarti kepercayaan Bapak adalah Tuhan ini rasis. Berarti Bapak percaya bahwa Tuhan Bapak itu tidak menyelamatkan semua manusia. Karena dia nggak mau memperkenalkan dirinya di luar dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Ngeri ini punya Tuhan kayak gini nih. Jadi nggak salah orang Amalek dong menyembah selain dia. Orang dia nggak dikenalkan dirinya. Kenapa dibunuh suku Amalek? Kalau dalam Islam, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum suatu kaum sebelum diberi peringatan kaum itu. Ada suku Amalek. Mereka tidak diperkenalkan Tuhan yang benar. Wajar nggak mereka nyembah Tuhan selain Tuhan yang benar? Wajar lah. Kenapa Tuhan marah? Salah dia lah. Kenapa dia tidak mengutus Rasul kepada suku Amalek? Karena dia cuma memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Wajarlah orang pagan Yunani itu menyembah pagan. Salah Tuhan sendiri. Kenapa tidak memperkenalkan dirinya kepada Yunani? Kenapa? Salah lah seandainya ada sebelum Nabi Muhammad datang orang Arab menyembah kepada Lata, Mana, Uzza. Wajarlah. Jangan disalahkan. Salah Tuhan Anda. Kenapa dia tidak memperkenalkan dirinya? Jadi jangan salahkan orang yang salah bertuhan. Tuhan Anda yang salah. Karena Tuhan Anda tidak mau memperkenalkan dirinya hanya kepada Abraham, Ishak, Yakub saja. Jadi wajarlah kemudian ada ideologi rasis. Dan secara sejarah, dengarkan baik-baik. Yahudi itu adalah etnis yang sangat rasis. Karena mengatakan di luar Yahudi adalah Kunarion dan Goyim. Dan bahkan mereka diajarkan dalam Imamat pasal 25. Ayat 45 dan 46 bahwa di luar Bani Israel boleh diperbudak selama-lamanya. Kalau Yahudi jangan diperbudak. Ini rasis sekali loh. Bahkan kalau mau menjual daging busuk, ya boleh kepada orang di luar Israel. Ini kejam sekali loh. Rasis. Nah, tahukah kalian hukuman dari kerasisan mereka? Mereka dihabisi sama Hitler, 6 juta jiwa orang mati di zaman Holocaust. Nah, dan kalian tahu nggak yang menghabisi nyawa mereka? Yang itu Hitler, itu adalah orang yang berpaham Kristen Protestan dengan Nazi yang juga punya ideologi rasisme. Dan kalian tahu tidak, yang namanya salah satu misionaris bernama kelompok misionaris bernama RMG, Rheinische Mission Gesellschaft. Itu adalah salah satu lembaga misionaris yang di dalamnya ada yang namanya Van Rohden dan Fabri. Kalian cek siapa Van Rohden dan Fabri. Dia adalah orang yang rasis yang mengatakan semakin hitam kulit orang, semakin banyak dosanya. Bahaya Pak, kalau kita menuduh Tuhan rasis. Jangan bilang karena tidak ada tertulis di dalam Bible maka itu tidak pernah ada. Jangan bilang begitu, bahaya Yesus. Sama seperti nanti, Yesus pernah nggak tertulis mandi? Oh tidak ada, berarti nggak pernah dong mandi. Jangan, itu salah itu, nggak gitu cara berpikir. Karena kitab Bapak itu ditulis oleh orang-orang Yahudi, maka untuk kepentingan mereka lah dan nasab mereka lah mereka bahas. Coba kitab Bapak ditulis sama suku Amalek, pasti yang indah-indah aja yang ditulis sama suku Amalek. Masalahnya suku Amalek nggak bikin kitab, yang bikin kitab adalah Yahudi. Nah jadi kenapa tidak ada tertulis seolah-olah Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya kepada Ismail,
tidak memperkenalkan, dan bahkan dikatakan membenci Esau di dalam kitab Anda itu. Ada-ada saja loh Tuhan benci kepada Esau, sementara dia dikatakan mati terkutuk di tiang salib menebus dosa orang-orang jahat di abad pertama. Sebelumnya padahal dia benci sama orang, gara-gara orang berdosa. Katanya dia Tuhan Maha Pengasih. Nah, inilah kenapa kami katakan, kalau Bapak ingin tahu Tuhan yang benar seperti Pak Robin lah, pakai kata-kata Tuhan, percaya kepada Bapak di surga. Kalau mau jadi Kristen lah ya. Kan Kristennya Yesus mengajarkan percaya Bapak di surga. Ya sudah, tapi jangan tuduh Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu rasis. Karena kalau seperti itu nanti kami yang tepuk tangan. Nah, silakan tambahkan Pak Robin nih. Baru nanti ke Pak Jamres. Buka mic-nya Pak Robin. Biasa cara penjelasannya memang seperti itulah. Ya jangan kita katakan kenapa Ismail nggak ada, jangan sampai keluar perkataan seperti itu seperti dikatakan oleh Ripa. Wah, kena ini ya. Kayaknya Oh, hilang kedengaran suaranya. suaranya. Dede. Oh, ini Iya, hilang ngelek. Nah, silakan Pak Jamres, saya menyampaikan pandangan. Bapak boleh menolak, itu hak Bapak. Ya, saya itu senang sekali. Nah, Nah, cuman jadi memang begitu. saya kan hanya tanya sedikit, tapi kayaknya terlalu jauh yang diterangkan Ibu. Tapi terima kasih, itu pelajaran juga sih. Tapi kalau Ya. dia bilang kalau Tuhannya orang Israel lah dulu saya bilang. Nanti kalau saya bilang Tuhannya orang Kristen, nanti selalu kita bilang yang memperkenalkan diri tadi Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, kan begitu. Ya memang itu baik terhadap yang baik, tapi jahat terhadap yang jahat. Karena terbukti ketika bangsa Israel, sabar Bu, sedikit Bu. Oke. Nanti supaya tidak sampai ke apa namanya? Oke, ke sorry. Esau dan Bentar Pak. Amalek dulu. Ini bentar. Ini Nandar. Nandar geser dulu judulnya Nandar. Menghalangi wajah. Nandar. Silakan Pak Jamres lanjut. Ya, jadi ketika Musa naik di gunung, turun dia ternyata bangsa itu sudah berbalik arah membuat satu patung lembu. Itu ngeri sekali karena seluruh yang berumur 20 tahun ke atas dibun-bun semua habis di padang gurun itu. Maka mereka sampai 40 hari 40 malam 40 tahun mereka di perjalanan itu. Karena hanya 2 orang saja yang diselamatkan dari yang berumur 20 tahun yang Kaleb dan Yosua itu. Kalau dari segi memang baik, maha pengasih terhadap yang layak dikasihi, tapi maha jahat, maha kejam terhadap orang yang memang tidak bisa setia dengan firman Tuhan atau tidak mau mendengar Tuhan. Itu Tuhannya Allah atau Allahnya orang Israel itu, gitu Bu. Terima kasih. Mungkin ada tamu lain Bu. Enggak, tapi saya mau menanggapi pernyataan Bapak barusan. Itu saya tahu Keluaran pasal 32 itu. Dan mohon maaf Bapak ada keliru di situ. Saya bacakan ya Pak. Perikop tentang Keluaran pasal 32 judulnya adalah anak lembu emas. Di sini diceritakan bahwa Harun membuat patung sapi, anak lembu, lalu orang Israel menyembah. Tuhan tidak menghukum Pak, karena Musa berhasil melunakkan hati Tuhan. Karena yang melakukannya orang Israel. Jadi kalau Bapak bilang Tuhan kami Tuhan yang marah kalau kepada orang yang jahat, betul. Enggak Pak, Bani Israel enggak Pak. Bani Israel walaupun sudah tegar tengkuk tetap dicintai Tuhan. Makanya saya katakan, ini penulis kitabnya kan orang Israel, wajarlah mereka menuliskan begitu. Bapak baca dalam kitab Keluaran pasal 32 satu perikop itu, tepat di ayat ke-11-nya. Dengarkan baik-baik nih. Ya, ini Tuhan di ayat ke-9 nih. Kalau Bapak baca dari ayat pertama, konteksnya itu orang Israel sedang berkhianat kepada Tuhan. Ini orang Israel nih, bukan suku Moab, bukan suku Amalek loh. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Ini wacana Tuhan Pak. Tuhan berencana membinasakan mereka. Tapi nggak jadi Pak. Bayangkan loh Pak, Tuhan Bapak yang Bapak bilang, kalau marah ya marah, kalau kasih ya kasih. Enggak. Ini rencana mau memusnahkan Bani Israel karena menyembah patung anak sapi, tidak dibunuh. Karena apa? Nih alasannya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Maaf ya, dinasehati sama Tuhan, sama Musa nih Tuhannya Pak. Nih, dengan berkata, begini kata Musa nih. Mengapakah Tuhan? Murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat.
Mengapa kok orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu. Ini Musa menasihati Tuhan nih supaya jangan marah-marah, jangan murka. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah. Disuruh lagi Tuhan menyesal, Pak. Bayangkan loh, Pak. Tuhan mau marah sama Bani Israel, gak jadi gara-gara disuruh Musa. Jangan murka Tuhan. Berbalik dari murkamu itu. Diperintahkan sama Musa. Beda loh Pak. Memohon dengan memerintahkan beda loh. Berbaliklah kamu Tuhan. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah. Tuhan disuruh menyesal Pak. Menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan. Marah Musa kepada Tuhan karena dia punya gagasan ingin menghancurkan Bani Israel. Ingatlah, diingatin lagi sama Abraham. Seolah-olah lupa Tuhan sama Abraham nih. Ingat Tuhan sama Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Ini seolah-olah Tuhan diingatkan sama Musa. Bahwa Tuhan kan pernah bersumpah nih. Jadi seolah Tuhannya amnesia nih. Na'udzubillah min zalik nih. Makanya yang saya bilang nih, nggak benar ini, bukan firman Tuhan nih. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Padahal orang Yahudi sedikit, lebih banyak orang Padang daripada orang Yahudi. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Sampai detik ini harus berperang dulu Pak, mengambil Palestina Pak, enggak jadi-jadi juga. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya, padahal udah bantu Amerika tuh. Dan tahu nggak yang terjadi setelah itu? Dan menyesallah Tuhan. Jadi ketika Bapak membawa data bahwa Harun membuat patung anak sapi lalu disembah sama Bani Israel, Bapak bilang dibunuh sama Tuhan. Itu mungkin ayat lain, tapi untuk kali ini tidak Pak. Bahkan dia dibela sama Tuhan menyesal Pak, punya rencana ingin membunuh mereka loh. Kenapa seperti itu? Karena Bible itu menunjukkan Tuhan itu terlihat sangat peduli kepada Bani Israel saja. Sampai-sampai Tuhan rela berperang untuk Bani Israel yang diganggu oleh Amalek. Tapi suku Amalek coba bayangkan. Tidak pernah diberikan kepadanya rasul. Tidak pernah diperkenalkan Tuhan yang benar. Tidak diberikan kitab suci. Lalu mereka tersesat. Lalu dihabisi oleh Tuhan turun-temurun. Tuhan yang mengatakan. Suku Amalek diperangi Tuhan turun-temurun. Inikah Tuhan yang adil? Silakan renungkan Pak. Silakan Bapak tanggapi. Baik, terima kasih. Luar biasa juga pengetahuan Ibu tentang Alkitab ini ya. Saya baca Jadi, insya Allah. Waktu Musa ketemu dengan bangsa Israel karena Tuhan berfirman kepada Musa, Musa turun karena bangsa itu sudah berzina kepada, lihatlah turun ke bawah. Jadi dia Musa turun ke bawah. Jadi pada saat itu memang seperti yang Ibu ceritakan, mau dihabiskan semua bangsa Israel mau dihabiskan. Tapi Tuhan jangan lupa ada satu yang Ibu enggak sampaikan, bahwa dari keturunan Musa akan dibikin lebih banyak daripada bangsa Israel itu. Maka Musa meminta kepada Tuhan tadi seperti begitu. Tapi kalau dilanjut terus nanti kita baca, itu akan ketemu bahwa semua yang berumur 20 tahun tidak diizinkan, 20 tahun ke atas, 20 tahun ke atas tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Itu pun karena mereka waktu mengintai 12 pengintai itu begitu. Kira-kira mungkin karena bukan itu juga topik yang paling utama mungkin kita bahas. Tapi luar biasa. Saya lihat. Izin saya tanggapi lagi nih. Alkitab. Saya kan membaca secara konteks Keluaran 32. Itu peristiwa patung anak lembu. Itu di mana Harun membuat patung anak lembu lalu disembah sama orang Israel. Maka kemudian Tuhan murka. Kan itu saya bacakan ayatnya nih. Keluaran 32. Silakan Bapak buka. Tapi saya nggak tahu Bapak baca ayat apa. Karena saya kalau mau dijelaskan Bible tuh saya mau ayatnya. Karena kita baca dulu konteks sama teksnya. Nah kita lanjut nih. Jadi kita bicara tentang poin penting bahwa kitabnya yang Bapak pegang ini itu kitab yang dibuat oleh orang Bani Israel. Bapak percaya atau tidak percaya dengan hal itu? Kalau masalah itu saya katakan percaya Bu. Nah,
Tadi Bapak bilang bahwa Tuhan berjanji kepada Musa bahwa dia akan menurunkan keturunan. Nggak ada Pak, suku Lewi itu sudah nggak ada Pak. Saya nggak pernah dengar Bani Lewi, yang ada tuh Bani Yehuda, Bani Yehudi. Musa itu keturunan Lewi dan dia adalah imam-imam tinggi. Nah, kalau Bapak percaya bahwa Bible ini ditulis oleh orang Yahudi, kan Bapak tahu Yesus berkata apa tentang orang Yahudi? Yesus mengatakan orang Yahudi itu adalah ular beludak. Saya bingung gitu loh. Ketika Yesus melaknat orang Yahudi, mengata-ngatai orang Yahudi, ular beludak, kaum Farisi, munafik, kenapa orang Kristen justru percaya kepada setiap perkataan Yahudi? Kenapa bukan sama perkataan Yesus? Kenapa tidak kepada perkataan Tuhan dalam perjanjian lama? Coba Bapak lihat. Tuhan itu adil. Tuhan itu akan menghukum sesuai dengan perbuatannya. Tidak mungkin bapak dihukum karena anaknya. Tidak mungkin anak dihukum karena bapaknya. Tuhan dalam perjanjian lama dan Yesus menyatakan bahwa Tuhan akan menghakimi sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Bukan sesuai dengan keimanan. Itu kita akan temukan banyak ayatnya di dalam di dalam kitab Anda. Ya. Nah, kemudian dalam Yesaya pasal 59 nomor 18 nih saya bacakan. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Ini kata Yesaya 59 nomor 18. Bapak kalau nggak percaya boleh cek sendiri, saya baca nih. Nah, tetapi Bapak percaya bahwa ketika Bani Israel salah, dia tetap dicintai Tuhan. Kenapa Bapak percaya begitu? Ya karena Bapak dapat kitab yang dibuat sama orang Yahudi. Mereka menulis kitab untuk kepentingan keturunan mereka lah Pak. Ngapain mereka jelek-jelekkan nenek moyangnya? Walaupun memang tertulis, sebagian juga tertulis nenek moyangnya tegar tengkuk. Bagi penulis yang adalah orang Yahudi sendiri memang mau mereka menjelek-jelekkan nenek moyangnya. Makanya Bapak banyak baca beberapa ayat yang menunjukkan seolah-olah Tuhan itu kalau Yahudi yang jahat nggak apa-apa. Kalau orang yang jahat habisi langsung. Suku Amalek itu dikatakan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bayangkan Pak, suku Amalek yang tidak pernah diperkenalkan Tuhan itu dihabisi Tuhan bahkan sebelum anaknya lahir Pak. Tapi Yahudi Bapak tahu Yehuda? Bapak tahu siapa Yehuda? Yehuda itu punya anak Pak hasil dari perjinahannya dengan Tamar. Jadi waktu Yehuda itu sudah nggak tahan lagi Pak, birahinya muncul, istrinya kan sudah tidak ada. Pergilah dia ke tempat prostitusi, ingin jajan. Lalu dia lihat perempuan bertelekung kayak saya ini Pak, bertelekung Pak. Tapi makanya ketutup. Nah, diajaknya perempuan itu tidur bersama berdua. Ternyata perempuan itu Tamar menantunya. Anaknya udah mati, nama anaknya adalah Kemudian dikasih kepada Onan. Onan mati gara-gara dia tidak menghamili si Tamar. Dibuanglah spermanya keluar. Dibunuh sama Tuhan si Onan. Menjanda lagi si Tamar. Akhirnya ditiduri sama Yehuda. Hamil si Tamar. Itulah nenek moyang Yesus. Kenapa tidak dibunuh Yehuda? Kenapa Yehuda keturunannya dibiarkan? Padahal itu kan hasil zina. Kenapa giliran suku Amalek tidak mengenal Tuhan? Karena Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, langsung dihabisi sampai keturunannya. Kan ini kan kita berpikir menggunakan naluri ya. Masa kita percaya sama Tuhan yang terdengar rasis? Tapi kenapa teman-teman Kristen itu percaya kepada Tuhan yang seperti ini ya? Karena kan kalian dapat informasi dari orang Yahudi. Mereka kan rasis. Di luar Yahudi aja dikatain anjing, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak kalau orang Yahudi itu mengatakan, nih saya tunjukkan ya, saya tunjukkan sama Bapak datanya nih. Bahkan Yesus pun mengatakan nih, tidak baik memberikan remahan kepada kunarion. Kunarion itu bahasa Yunani, artinya adalah guguk. Nih saya coba tunjukkan kepada Bapak literasi tentang pandangan orang Yahudi terhadap orang yang di luar Yahudi itu sama seperti kunarion atau hewan guguk. Nah ini ngeri Pak, kalau ada kaum yang berpikiran seperti ini dan mereka dilindungi Tuhan, ini bahaya kaum seperti ini. Makanya bagus waktu mereka itu dihabisi sama, wajarlah kiranya, siapa namanya? Hitler itu menghabisi mereka karena mereka tuh rasis.
Teman-teman Kristen kalau jumpa mereka, kalian pikir kalian akan dipuji dan disayangi? Tidak Pak, diludahi Pak, karena mereka itu rasis. Nih, makanya kita bingung nih, orang-orang Kristen Indonesia tuh bela-bela Zionis tuh kenapa gitu, padahal kalian dihinakan nih. Ini dari Ibu Rita Wahyu ya, ini data dari Sarapan Pagi Biblikal, penulisnya Bu Rita Wahyu. Dia seorang scholar yang mengajarkan bahasa Ibrani dan Alkitab. Ya, Bible maksudnya, bukan Alkitab ya. Di sini kalau kita lihat berkat kepada guguk, berkat kunarion. Kunarion itu artinya guguk. Nah, di sini Bu Rita Wahyu menjelaskan tentang Matius pasal 15 nomor 21. Pernyataan Yesus begini. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Nah, ternyata di sini Ibu Rita Wahyu menjelaskan bahwa memang orang Yahudi itu, nih, karena memang orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap orang-orang Kan'an lebih rendah dari mereka. Rasis Pak mereka Pak. Sementara Bapak menerima kitab dari orang yang rasis. Ini loh. Dikatakan bahwa orang Kan'an dianggap lebih rendah daripada hewan. Apakah ini adalah pengabdi kepada Tuhan yang benar? Mustahil Pak. Gak mungkin Tuhan ngajarin begini. Makanya Yesus itu mengatakan bahwa orang Yahudi ini adalah ular beludak, tegar tengkuk. Karena memang mereka rasis, sampai detik ini mereka masih rasis Pak. Baru kemarin diputuskan hukuman mati kepada tahanan-tahanan Palestina. Dan mereka tepuk tangan, minum bir mereka. Padahal mereka tuh ada di dalam hukum Taurat loh. Jangan membunuh. Lalu mereka percaya kepada kitab mereka? Enggak Pak, mereka kencingi kitab mereka. Jangan membunuh katanya. Tapi ketika ada keputusan untuk menghukum mati tahanan-tahanan Palestina, ketawa mereka Pak. Padahal di dalam kitabnya tertulis jangan membun-bun. Inilah yang kami katakan bahwa orang yang tidak benar adalah orang yang perkataannya ditentang sama perbuatannya. Kami Yahudi tidak boleh membunuh, tapi malah ketawa ketika membunuh anak kecil. Ini yang disebut dengan orang munafik. Saya dan teman-teman Kristen dan teman-teman apologet Islam, sebenarnya kepentingan kami diskusi itu mengajak kalian berpikir dan merenung, bukan menjadi Islam dulu. Karena Islam itu agama pilihan. Kalau kalian sudah berpikir, sudah merenung, sudah jujur dengan diri sendiri, nanti pasti akan jadi Islam itu. Nah, maaf Pak Jamres, kepanjangan narasi saya, tapi saya berharap Bapak paham penjelasan saya. Saya tidak bermaksud merendahkan saudara Kristen di sini, tidak. Saya mengajak Bapak Jamres untuk berpikir bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang yang termasuk dilaknat oleh Yesus. Karena mereka jugalah yang menginginkan kematian Yesus. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 nomor 37 kepada orang Yahudi, Bapak kami adalah Abraham. Kalau Abraham bapakmu, maka kau tidak akan melakukan perbuatan ini. Karena Abraham tidak mungkin melakukan perbuatan ini. Bapakmu adalah iblis karena kau menginginkan kematianku. Karena iblis adalah pembunuh sejak semula. Yohanes pasal ke-8 pasal 3 ayat ke-37 sampai 42. Sekarang Bapak baca. Bahkan Yesus mengatakan yang menginginkan kematiannya adalah iblis bapaknya. Yahudi menginginkan kematian Yesus. Dan Bapak menikmati kematian Yesus. Kan gitu. Ya udahlah, silakan Bapak tanggapi. Oke, mungkin terima kasih banyak. Itu aja mungkin Bu. Nah, supaya ada gantian. Mungkin hanya Yehuda dan Tamar tadi saya tanggapi sedikit bahwa di dalam Alkitab itu memang banyak sekali ya kelahiran tokoh-tokoh besar yang dari latar belakang semacam perjinahan atau ibu-ibu yang tidak mungkin melahirkan, sudah tua baru lahir, dan terakhir dilahirkan seorang perempuan perawan. Termasuk Raja Salomo, raja yang paling hebat itu, ibu mungkin tahu siapa mamanya kan? Iya, mantan Begitu istri kan? orang. Memang banyak di dalam Alkitab. Iya, banyak Bahkan memang di Alkitab itu seperti Rahab begitu. kan salah satu nenek moyang Yesus. Rahab itu kan pesundal. Iya, betul. Itu, nah jadi
kalau Bapak lihat dengan secara seksama, kenapa ketika nenek moyangnya orang Yahudi, walaupun sudah bersundal, berbuat nista, kenapa digambarkan tetap dicintai Tuhan? Bahkan Bapak baca, sini, Bapak punya Bible nggak di tangan Bapak atau di rumah Bapak? Iya, apa Bu? Apa Coba kira-kira? Bapak buka, ya, enggak kalau Bapak punya Bible, saya mau Bapak buka. Dalam kitab Bapak itu apa namanya, penegasan cerita-cerita tentang orang Yahudi ya. Kita bicara tentang orang Yahudi nih. Kalau Bapak lihat Imamat pasal 25 ayat 45 dan 46. Coba Bapak baca. Imamat berapa Bu? Pasal 25 ayat 45 sampai 46. Bapak baca keras mungkin nanti baru kita Bapak baca saja. Nggak apa-apa. Oke, baik. Imamat 25 Ayat 45 dan 46. ya. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, jangan memerintah dengan kejam dan satu sama yang lain. Mungkin nggak itu Tuhan yang kasih, Pak. Kalau orang lain boleh perbudak selama-lamanya, tapi kalau saudaramu Israel jangan ya. Itu rasis banget, Pak. Nggak mungkin Tuhan. Tapi saya nggak tahu lah kalau Bapak percaya. Bapak tahu nggak di abad kedua itu ada namanya aliran Marcion. Marcion ini bahkan mengatakan Tuhan di perjanjian lama itu simbolis. Karena membun-bun. Bentar Pak, saya ada telepon dulu ya. Bentar. Saya ada telepon dari adik. Oke, Saya lanjut. Nah, jadi kalau kita percaya, tapi nggak mengganggu ya, kan? Saya mungkin terlalu lama nanti bosan semua penontonnya Ibu ini. enggak. Saya malah senang saya malah sangat excited hari ini punya tamu seperti Bapak. Pertama Bapak luar biasa. Oke. Terima kasih atas kesantunannya, terima kasih atas Enggak juga, kehadirannya. Jadi begini Bu. Ngapa salam kenal ya Pak Jamris? Bapak Jamris ini orang mana aslinya? Saya orang Sumatera Barat. Bapak orang Saya mana? orang Batak lah, sudah jelas Simanjuntak Orang ya. Batak. Oh iya ya, Simanjuntak. Maaf saya tidak tangkap namanya. Salam kenal ya, karena mohon maaf saya tidak mau mendiskreditkan orang-orang yang naik ke sini. Jarang-jarang ada teman-teman saya yang Kristen itu kalau naik ke Komal ini melihat saya tuh yang tenang seperti Bapak. Rata-rata mereka tuh murka, ngamuk dan ya marah-marah gitu loh. Karena menganggap saya ini penyesat, saya dianggap jahat dan segala macam. Padahal ya saya menyampaikan apa yang tertulis begitu. Tapi itu sudah, saya senang. Saya justru kalau bisa tuh teman-teman yang diskusi naik ke Komal ini seperti Bapak inilah. Gitu. Nah, jadi itu Saya Pak. sudah lama Jadi, mengikuti Ibu. Saya sudah lama sekali mengikuti Ibu. Bahkan saya tahu betapa capeknya ya menyampaikan berita-berita tentang firman Tuhan. Ya semoga nanti upahmu besar di surga. Walaupun dua orang kafir tidak mungkin didengar Tuhan. Kan kira-kira begitu. amin. Terima kasih banyak Baik, supportnya. saya tanggapi sedikit bagaimana kira-kira kenapa ayat yang dua ini. Tapi agak panjang Bu. Yang Boleh silakan. tadi Ambil waktunya. Imamat 25 ayat 45 sampai 46 itu ya. Yang Ibu bacakan, suruh saya baca tadi. Oke. Pak, lanjut. Saya tanggapin. Begini Bu, dari Adam sampai dengan Nuh, Ibu tahu kira-kira berapa keturunan itu? Berapa generasi? Dari Adam sampai Nuh. 10 Nggak tahu. generasi. 10 generasi. Nah, Saya buka pintu dulu Pak. Lanjut Pak, saya dengar kok. Oke, siap. 10 generasi ini dari Adam, umur orang waktu itu 900 tahun, 800 900. Nah,
dari Adam sampai Nuh mungkin orang sudah jutaan pada saat itu. Tapi di antara jutaan orang ini cuman satu yang benar di mata Tuhan. Cuman satu, yaitu Nuh yang diselamatkan dengan seluruh keluarganya. Jadi Nuh ini diselamatkan karena hanya dia yang benar di mata Tuhan di zaman itu. Lainnya itu dibunuh habis, dibunuh habis. Dibunuh habis, nggak ada ampun. Tapi ketika Nuh keluar dari bahtera itu, ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan kurban kepada Tuhan sehingga Tuhan berjanji, aku tidak akan mengulangi lagi membunuh semua manusia seperti zamanmu, karena engkau begitu menghargai aku. Kira-kira Tuhan menyampaikan begitu. Inilah perjanjianku dengan engkau. Maka dibuatlah satu pelangi. Ketika ini ada pelangi ini, aku akan mengingat bahwa tidak akan lagi murkaku menyala-menyala seperti yang menghabiskan ini. Nah, tapi manusia itu semua berdosa dan berdosa dan berdosa dan berdosa. Dari Nuh hanya lagi Abraham. Jadi setelah Nuh punya anak, tiba sampai di Abraham, hanya Abraham yang baik. Nah, Abrahamlah dipilih, dibawa ke tempat lain dari kampungnya, karena Abraham ini nggak bisa diperbaiki di kampungnya karena udah rusak semua. Jadi artinya memang orang-orang yang sudah rusak atau yang tidak baik lagi itu Tuhan nggak pernah sayang terhadap orang begitu. Memang dibun-bunnya semua. Kenapa sekarang ini kita dibiarkan walaupun kita jahat, walaupun kita ini, ya karena mungkin Tuhan sudah berjanji tidak akan melakukannya. Nanti aja pada saat penghukuman terakhir dihukum, kira-kira begitu. Walaupun beberapa kali dicontohkan seperti Sodom dan Gomora, tapi dia hanya satu kota atau dua kota yang dimusnahkan. Tidak ada lagi pemusnahan secara massal kecuali nanti di tanda-tanda akhir zaman. Begitu mungkin Ibu tanggapan saya tentang itu. Boleh saja. Itu kan apa yang Bapak yakini. Masalahnya nggak gitu dalam Bible. Dalam Bible justru suku Amalek itu dihabisi turun-temurun, Pak. Iya, tapi kenapa istilahnya Ibu suku Amalek itu dihabisi? Karena mengganggu Bani Israel. Ini yang membuat Tuhan terlihat pada rasis. saat mereka mau lewat tidak diizinkan, malah diperangin, kan begitu toh? Padahal yang memerangi adalah nenek moyangnya suku Amalek, yang dihabisi kenapa anak-anaknya? Apa salah anak-anaknya? Nah, dan anehnya lagi, Tuhan yang menghabisi suku Amalek turun-temurun, yang berjanji tidak akan memusnahkan orang lagi, adalah Tuhan yang hadir di abad pertama, mati untuk menebus dosa orang jahat. Itulah mungkin makanya dibilang bahwa apa ya, pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan melampaui segala akal begitu. Kita nggak mampu, itu bukan, nggak mampu maaf, akal kita. Karena itu artinya bukan, maaf nih saya potong nih. Saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa ini melampaui akal. Ini tidak masuk akal. Kenapa dikatakan tidak masuk akal? Nah, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu tidak masuk akal, maka jangan berharap manusia berakal akan menyembah Tuhan itu. Jangan pernah berharap Tuhan yang berakal akan, manusia yang berakal akan menyembah Tuhan seperti itu. Kenapa? Perbuatan Tuhan nggak masuk akal. Kalau dikatakan itu perbuatan Tuhan yang benar, maka jangan pernah Tuhan berani menyalahkan orang berakal, tidak menyembah dia. Karena orang berakal akan tahu, loh, katanya tidak mau memusnahkan orang lagi, tapi suku Amalek dimusnahkan. Loh, kan ganggu Bani Israel. Loh, Bani Israel juga pernah gangguin orang, pernah biadab juga, tapi kenapa nggak dimusnahkan? Nah, kan dia kan keturunan Abraham, berarti Tuhan menilai karena dia nenek moyangnya Abraham. Karena yang namanya nenek moyang, keturunannya belum tentu baik, Pak. Bapak lihat, Bani Israel, Yehuda sendiri, Daud. Apa yang dilakukan Daud? Coba Bapak baca dalam Imamat pasal 20 nomor 10, Pak. Saya kan Bapak baca kuat. Apa, Bu? Coba Bapak baca ayat aturan kitab Torah menurut orang Yahudi ini dalam Imamat pasal 20 nomor 10.
Imamat 20 ayat 10. Pasal 10 ayat Bila 10. seorang laki-laki, ya, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik Pasti nggak itu? laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Pasti nggak itu hukum Tuhan? Pasti nggak? Pastilah. Kenapa Daud tidak dihukum mati dengan Batseba? Justru yang dihukum mati adalah anak hasil jinanya. Katanya pasti dihukum. Kenapa terlihat seperti itu? Oh, mentang-mentang dia Raja Daud? Oh, mentang-mentang dia Bani Israel? Atau karena apa? Ah, di sini bahwa mustahil Tuhan itu seperti itu. Kalau Tuhan seperti itu, maka Tuhan ini pelin-pelan. Ternyata aturannya tidak berlaku kepada Daud. Dia mengatakan pasti dibunuh tuh. Kalau ada yang berzina dengan istri orang lain, habisi nyawanya. Giliran nabinya Daud mengambil istri Uria. Setelah dihamilinya istri Uria, Uria diutus ke medan perang sampai mati. Tapi Tuhan hanya menghukum Daud gara-gara mengutus suami Uria ke medan perang, bukan karena mengambil bini orang. Karena apa yang terjadi? Setelah anak hasil jinanya dibunuh oleh Tuhan, ditulahi selama seminggu, anaknya Pak, anak hasil zina ini nggak tahu apa-apa loh Pak. Mohon maaf nih Pak. Daud yang menikmati hak milik orang lain, anaknya yang nggak tahu apa-apa dihukum Tuhan selama seminggu. Kok enak banget jadi Daud Pak? Sementara Tuhan berkata, dia yang berzina dengan istri orang harus mati. Memang anak kecil itu yang berzina dengan istri orang? Tidak. Anak kecil itu hasil perzinahan yang nggak tahu apa-apa. Emang dia minta dilahirkan dari hasil zina? Nggak mungkin dia minta. Dia nggak tahu apa-apa. Tuhan yang izinkan dia lahir dari hasil perzinahan. Tapi kenapa dia ditulahi selama seminggu? Kenapa Daud dibebaskan dengan Batseba? Malah jadi suami istri, bahkan melahirkan Salomo dan Nathan, yang adalah nenek moyang Yesus. Yang kita nggak tahu yang mana salah satunya nenek moyang Yesus. Ini menjadi pertanyaan bagi kami umat Islam. Kalau Bapak bilang agama pekerjaan Tuhan dalam perjanjian lama tidak masuk akal, di luar kemampuan berpikir kita, jangan salahkan kalau agama ini ditolak sama orang-orang berakal, karena nggak masuk akal. Jadi harus matikan akal dulu supaya paham ini benar ini ya, namanya kan Tuhan, suka-suka Tuhan. Ya, kalau Tuhan bisa suka-sukanya, apa bedanya dengan iblis? Mohon maaf nih, saya tidak merendahkan Tuhannya orang Kristen, nggak boleh saya bilang begitu. Tapi yang mengatakan Tuhannya Yahweh itu iblis tuh orang Marsion, ya memang ada. Nah, jadi ini cara berpikir. Ini cara kita berpikir mengidentifikasi menggunakan rasional. Kalau begini, maka begini dong. Lagi pula masa Tuhan pelin-pelan? Dia yang kasih aturan, dia pula yang melanggarnya. Ini ada lagunya, Pak. Kau yang memberi aturan, kau yang melanggarnya. Nah kan gitu, kan gak enak kita jadinya. Dia yang bilang, barang siapa yang berzina dengan bini orang, mati. Nabinya Daud malah gak mati, malah nikah sama Batseba, punya anak Salomo, dan Tuhan berkenan kepada Salomo. Padahal Salomo itu anak hasil dari ngerampok bini orang. Kan gak masuk akal. Kenapa seperti itu tertulis Pak? Karena namanya yang nulis kan orang Yahudi Pak. Maka mereka pengen membuat seolah-olah walaupun mereka biadab, tetap aja Tuhan berkenan sama mereka. Makanya mereka menghabisi anak kecil sampai sekarang itu. Coba Bapak lihat, di banyak beredar itu. Mereka senang habisi anak-anak Palestina yang kecil-kecil itu. Gak ada mereka punya pikiran belasungkawa, kasihan kepada anak-anak kecil. Karena memang ada dalam perjanjian lama kitab mereka boleh menghabisi nyawa anak kecil. Karena Tuhan pernah lakukan itu. Ada 40 orang anak kecil Pak dalam kitab Raja-Raja mengejek Elisa. Botak, naiklah botak. Lalu dikutuk oleh Elisa, anak yang 40 orang itu mati Pak, dicabik-cabik beruang Pak. Ini Tuhan kayak mana ini? Masa cuma ngejek doang dibunuh mati? Giliran dosa banyak itu Tuhan mati untuk menebus dosa orang. Abad pertama. Giliran orang cuma ngejek doang, botak, naiklah botak, dikutuk dalam nama Tuhan, dikeluarkan beruang, dicabik-cabik 40 orang anak itu. Belum lagi kisah Uza. Bapak tahu kisah Uza nggak? Uza Pak dibunuh Tuhan hanya karena dia menyelamatkan lembu yang tergelincir, maka tangannya tersentuhlah tabut Tuhan. Padahal dia nggak sengaja loh Pak, dibunuh di tempat sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan yang membunuh Uza karena Uza nggak salah ini
mengutus firman-Nya untuk mati menebus orang-orang jahat. Ini kayak mana konsepnya, Pak? Apakah betul ini seperti ini firman Tuhan dan inilah Tuhan yang benar? Kalau memang iya, ya sudah kita berbeda di sini. Lakum dinukum waliyadin. Artinya ya berarti Bapak mengiman Tuhan seperti itu, dan wajarlah kalau orang-orang berakal dan berpikir seperti saya yang rasional ini tidak mungkin menyembah Tuhan begini. Karena ajaran ini tidak bisa diberikan kepada orang berakal. Orang berakal gak akan terima ini. Ini tidak rasional, ini bertentangan, kontradiktif. Seperti itu. Bapak pernah bahas tahu tentang kisah Uza? Tahu. Ya. Nah, Waktu Uza itu kan dia nggak bilang salah. Gini, waktu mengangkat dengan kereta lembu itu tabut perjanjian yang nggak boleh disentuh oleh orang lain kecuali imam yang kudus, imam yang harus imam Lewi, nggak boleh sentuh gitu. Jadi Ya. waktu mau terbalik dia sentuh, ya udah dia dihabisin. Dia nggak gitu. sengaja, Pak. Dia nggak sengaja, Pak. Bapak lihat ayat itu. Nih saya tunjukin ayatnya nih. Nih saya tunjukin ayatnya nih. Dia bukan mau menyentuh tabut. Dia melihat lembu itu tergelincir. Dia mau menyelamatkan Iya, sebenarnya. jadi dia pegang, ya. Jadi dia nggak sengaja itu. Masa Tuhan sekejam itu? Tiba-tiba Tuhan yang kejam ini malah mengutus firman-Nya jadi manusia, terus menebus para penjahat yang kejam, melepaskan Paulus dari kekejamannya yang telah membunuh Stefanus. Seolah-olah nyawa manusia nggak berharga, tabut Tuhan lebih berharga. Apa iya Tuhan begini? Nih, mereka menaikkan tabut saya panggilnya Theos ya, atau Elohim ya, karena Allah ini nama Tuhan saya. Nggak apa-apa. Mereka menaikkan tabut Elohim itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Sedang Uza dan Ahio mengantar kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Theos dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi dia itu bukan mau sengaja megang, dia refleks. Itu bukan kehendak dia untuk mau nyentuh. Memang bukan niatnya untuk jahat, melanggar Tuhan, tidak. Tapi dia refleks melihat lembu-lembu itu tergelincir, dia pegang supaya menyelamatkan tabut itu. Tapi apa yang terjadi nih? Nih, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia dibun-bun di situ, di tempat itu. Maaf nih Pak, saya bingung nih. Yesus hadir ke dunia, dibunuh oleh orang, dia pasrah, saking dia tidak mau menyakiti orang. Tapi Tuhan Bapa, kenapa temperamennya tuh mengerikan sekali gitu loh. Menghabisi nyawa orang yang bahkan tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Hanya ingin menyelamatkan dia itu. Uza itu hanya ingin menyelamatkan. Nah, makanya itu kenapa kita diskusi tiap hari. Karena kami menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam kitabnya Bapak yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami ajak diskusi dengan saudara-saudara Kristen. Tapi kalau memang Bapak sudah mengakui, iya saya pokoknya iman saya kuat, saya percaya bahwa ini adalah Tuhan, ya suka-suka Tuhan lah, Tuhan bisa bunuh siapa saja dia suka. Jadi saya tidak bisa lagi debat sama Bapak. Saya tidak bisa lagi diskusi sama Bapak. Mantap. Iya, luar biasa Ibu, iya. Saya mungkin berarti yang masalah tadi itu siapa yang dihukum perzinahan tidak usah kita bahas lagi ya. Ibu sudah terangkan semua. Ya, artinya saya kasih dua perbandingan. Yang satu menyentuh tubuh bini orang dengan cara berzina sampai hamil, tapi tidak dibunuh Tuhan. Yang satu nggak sengaja menyelamatkan tabut Tuhan, tapi kesentuh tabut Tuhan, dibunuh sampai mati di tempat. Jadi seolah-olah manusia menyentuh tubuh bini orang boleh, menyentuh tabut Tuhan tidak boleh. Jadi perbandingannya nih beda nih. Doktrin Kristen ini kan menyatakan bahwa manusia itu dicintai Tuhan sampai Tuhan mau mati demi manusia. Tapi pada faktanya ada manusia yang tidak dihargai oleh Tuhan ke niat baiknya gitu. Seolah-olah Tuhan tidak bisa membaca niat baiknya Uza untuk menyelamatkan tabut Tuhan. Padahal itu kan tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu kan bukan makhluk hidup atau apa gitu. Bahkan bayangkan ya, Tuhan yang sangat membela kekudusannya ini bahkan mengutus anaknya yang tunggal untuk dihinakan. Jadi agak gimana ya Pak ya, agak ambigu gitu loh. Agak bukan ambigu sih, tapi agak lain gitu loh. Di satu sisi Tuhan ini sangat menjaga kekudusannya, sampai-sampai mohon maaf nih Pak, orang cacat nggak boleh masuk ke misbah Tuhan. Bapak tahu kan ayat itu di Imamat kan? Tahu. Nah,
Begitu juga ketika ada Uzza yang tak sengaja menyentuh tabut Tuhan, itu dibun-bun sama Tuhan. Itu Tuhan menjaga kekudusannya. Tuhan yang menjaga kekudusannya ini diceritakan dalam Bible bahwa dia mengutus anaknya yang tunggal untuk terhina, untuk tak kudus lagi, karena dikatakan terkutuk, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib, dijadikan hina gitu loh. Jadi gimana ya Pak? Tupoksi kami itu tugas pokok, dan saya selama ini berusaha untuk mengikis dulu yang kotor itu. Ya menurut saya doktrin-doktrin yang keliru itu saya keluarkan dulu. Kalau nanti teman-teman Kristen sudah keluarkan doktrin yang tidak benar, yang tidak rasional, nanti akan mudah mengalirkan. Itulah kenapa hidayah mudah masuk, karena sudah tidak lagi penghalangnya. Masuk air jernih, nanti gampang akan jernih airnya, tidak bercampur dengan doktrin yang tidak benar yang dibawa oleh manusia, yang adalah orang-orang Yahudi. Dan saya mengajak Bapak berpikir dan jujur terhadap diri sendiri gitu loh. Maksudnya Bapak renungkan saja dulu ayat-ayat ini. Apa betul pertama ini firman Tuhan? Apa betul memang Tuhan punya prinsip sikap seperti ini? Kalau memang iya dan Bapak bilang seperti yang saya sampaikan, ya sudah, nggak apa-apa. Kita beda aja, nggak apa-apa. Berarti kita memang cara berpikir tentang keadilan Tuhan beda. Kalau dalam Islam itu keadilan Tuhan itu masuk dalam rasional manusia, karena Tuhan mengajarkan ajarannya kepada orang yang berakal. Kalau pengajaran Tuhan tidak masuk ke dalam akal, maka agama Tuhan itu tidak boleh diberikan kepada orang berakal. Justru karena agama ini untuk orang berakal, maka ajaran ini wajib masuk akal. Karena kalau tidak, Tuhan memberatkan akal manusia. Dia sengaja membuat manusia itu lumpuh dalam akalnya. Tidak mungkin itu Tuhan begitu. Tuhan kan tidak ingin. Dalam Quran saya, Quran surah Al-Baqarah ayat 286 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan hambanya. Semua ujian yang diberikan kepada hambanya itu adalah sesuatu yang dia bisa tanggung dan Allah tahu dia sanggup. Tapi kalau kita lihat permintaan Tuhan dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu berat sekali. Bahkan manusia diminta kudus seperti Tuhan, ya nggak mungkin lah Pak. Kan Tuhan sendiri yang menciptakan kita, nggak mungkin seperti Tuhan. Ini agak bingung saya, banyak sekali kontradiktif doktrinnya. Di satu sisi kuduslah seperti Tuhan, manusia disuruh kudus seperti Tuhan, nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menciptakan manusia dan Tuhan sendiri yang melihat bagaimana Adam itu menjadi orang berdosa kemudian mewariskan dosa-dosanya. Tiba-tiba dia suruh kita kudus seperti Tuhan, kan nggak mungkin itu. Makanya dalam Islam itu kami itu tidak selamat karena amal perbuatan kami Pak. Tapi kami selamat karena ridho Allah, bukan karena amal itu. Tapi Allah meridhoi kami karena niat perbuatan itu. Niat saya baik kepada Bapak hanya bersedekah 2.000 itu lebih mulia daripada saya memberikan sedekah 2 miliar tapi niatnya untuk terpandang, untuk biar dipandang orang. Itu Islam katakan. Dalilnya mana? Indama a'malu bin niat. Hadis sahih jalur ahad dari Umar, sahabat terdekat Rasulullah yang adalah mertuanya juga, itu yang menyampaikan di mimbar. Rasulullah mengatakan indama a'malu bin niat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Bapak kasih uang 2 miliar sama saya, niat Bapak cuma pengen dipuji saya, Bapak nggak dapat apa-apa, cuma dapat pujian saja. Tapi saya 20.000 sama Bapak, niat saya biar Bapak makan hari ini karena Bapak butuh. Maka saya dinilai sama Tuhan. Makanya ada dalil dalam Islam itu bukan amal perbuatanmu yang menyelamatkanmu. Yang menyelamatkan itu adalah Allah yang ridho kepadamu karena niatmu itu. Kalau Bapak mau baca korelasi ayatnya itu dalam kitab Lukas itu, Yesus berkata, dosanya yang banyak ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Jadi saya hanya menawarkan gagasan. Kalau Bapak tidak terima ya nggak masalah, kita kan tetap berteman. Saya nggak akan ngamuk-ngamuk lah Bapak nggak terima gitu. Saya terima Bu, saya terima. Dan apa ya, saya lihat Ibu sudah luar biasa sekali ini, luar biasa pintar. Wah, saya biasa di luar Pak. Kasih masukan dulu satu dulu ya. Saya kasih masukan. Boleh. Semua ibu yang ajarkan ke saya itu yang ada tertulis negatif di dalam Alkitab itu. Tapi kalau misalnya yang positifnya itu kalau suatu saat kita bisa ketemu mungkin bisa nanti kita bahas. Banyak. Jadi kita bisa bandingkan. Nggak Jadi perlu sehingga, nanti, sekarang saya bisa tunjukkan banyak ajaran seperti lagu baik. yang dibilang itu. Memang madu di tangan kanan, Dan racun di tangan kiri. Memang itu tangan Alkitab itu seperti kananmu. begitu. Jadi
Iya, jadi ada dua memang apa ya? Ya kayak lagu itu sudah madu di tangan kiri, racun di Saya tangan kanan. sepakat. Jadi ketika kita berpatokan kepada racun di tangannya, kita lupa kalau ada juga madu di tangan kanan. Kira-kira begitu mungkin. Sepakat. Saya Ibaratnya. tanggapi itu. Tak perlu menunggu lama. Oke. Saya menyatakan, Pak, bahwa kami diajarkan nih, umat Islam ini diajarkan untuk tidak boleh menghina Bible karena kami percaya masih ada firman yang benar di dalam Bible itu. Tidak boleh menjadikan Bible sebagai patokan iman karena juga ada perkataan manusia di dalam itu. Jadi bagaimana cara kami memilah-milah Al-Quran menjadi batu ujinya? Contoh, ajaran yang benar menurut Bible. Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Kan sama itu dengan Kul Huwallahu Ahad. Kan sama itu. Sama persis. Belum lagi, Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Nabi Isa juga begitu. Ikutilah jalanku ini katanya. Dia adalah Rasul utusan. Sama. Begitu juga kata Yesus dalam kitab Anda. Mengajarkan apa? Banyak Pak, pengajaran-pengajaran Yesus yang membuat genap hukum untuk Bani Israel dengan menghalalkan apa yang tadinya dilarang bukan diharamkan ya. Ada di dalam Quran itu. Bukan menghalalkan semua makanan. Yang mutlak haram tetap mutlak haram. Nah, bahkan dalam Al-Quran dikatakan Taurat itu petunjuk dan cahaya. Itu juga begitu dalam Bible dikatakan. Yang mengatakan Taurat terkutuk atas suku balonnya Paulus. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kalimatus sawa, ajaran yang sama, berpegang teguhlah kita kepada ajaran ini. Bapak harusnya menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, bukan Trinitas, karena Yesus tidak ajarkan Trinitas. Atau Bapak harus menerima dalam Lukas pasal 1 nomor 70, para nabi itu semuanya kudus. Jadi bukan cuma Yesus yang kudus. Lukas pasal 1 nomor 70, silakan dibaca. Nabi-nabi itu kudus. Masalahnya kenapa tertulis Nabi Daud itu sebagai pengambil istri orang? Karena itu fitnah. Kenapa? Hadis Nabi kami mengatakan puasa yang dicintai Allah, yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Solat yang dicintai Allah adalah solat Daud. Ini Nabi saya memuji Nabi Daud. Sementara di dalam Bible dikatakan Daud menjinai bini orang tapi Tuhan tidak hukum dia. Kami memuliakan yang dimuliakan Tuhan. Teman-teman Kristen kadang ikuti pandangan Yahudi merendahkan siapa-siapa yang pernah dipilih Tuhan. Lalu Bapak bilang, oh itu kan memang kenyataannya begitu. Sebenarnya kalau memang kenyataannya begitu, berarti Tuhan memang pernah plan. Dia bilang kalau seandainya berzina hukum mati, tapi ternyata tidak dihukum mati. Ini kan gak mungkin. Tulisan tangan orang Yahudi menjadi asbab Tuhan kena fitnah. Kenapa? Bapak baca dalam kitab Bapak. Apa kata Musa? Selagi aku masih hidup saja, kalian sudah berlaku busuk, apalagi setelah aku mati. Makanya orang Yahudi dikatakan tegar tengkuk. Kenapa? Mereka suka merubah ajaran daripada tempatnya. Quran mengatakan begitu, Bible pun mengatakan begitu. Mereka suka mengajarkan tradisi nenek moyangnya, makanya Yesus marah. Kan Yesus marah kepada mereka itu. Kalian demi mengikuti nenek moyang kalian, kalian bantahi firman Tuhan, kata Yesus. Karena memang orang Yahudi begitu, lebih mengutamakan kepentingan nenek moyang mereka daripada kitab firman Tuhan. Kalian meletakkan kuk berat-berat kepada orang, tapi kalian tidak melakukannya. Yesus itu sedang membantahi tradisi Yahudi. Yahudi apabila hari Sabat nggak boleh bantuin orang, maka Yesus bilang, masa hari Sabat nggak boleh mengeluarkan keledai yang terperosok ke dalam sungai, ke dalam selokan? Masa iya pas hari Sabat kita lagi mengkuduskan hari Sabat kita tidak boleh menyembuhkan orang lagi lumpuh? Kan Yesus dikomplain. Pada waktu hari Sabat dia menyembuhkan orang sakit. Itu kan perbuatan baik. Maka baru dia menjawab, sebab anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Apa maksudnya itu? Hari Sabat itu dikhususkan untuk manusia supaya mengkuduskan, bukan untuk berdiam diri. Bukan. Makanya Yesus membantah itu. Jadi ajaran yang benar, ajaran palsunya dibawa oleh orang Yahudi, ajaran benarnya diluruskan sama Yesus. Kenapa Yesus hadir? Dia hadir itu bukan untuk mati di tiang salib menyelamatkan orang-orang Kristen, bukan. Apa kata dia? Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel.
Dia mengajarkan untuk supaya orang Israel ini tidak sesat. Kenapa? Mereka banyak menyimpang. Sahabat mereka tidak boleh bantuin orang. Makan cuci tangan sampai ke siku, berlebihan. Dan bahkan mereka merendahkan, mereka merendahkan orang-orang yang menjadi teman-teman Yesus. Menganggap bahwa mereka adalah orang suci, yang lain adalah orang yang tidak suci. Makanya Yesus komplain kepada mereka. Bukan berarti Yesus itu meniadakan hukum Taurat, karena Yesus mengatakan, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Apa ini maksud dengan menggenapi? Menggenapi itu bukan menghilangkan, Pak. Oh, artinya dia menggenapi semua nubuatan hukum Taurat. Yesus tidak bicara tentang nubuatan, Yesus bicara tentang hukum. Aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, bukan kisah-kisah di Taurat. Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Teman-teman Kristen sulit menjawab ini. Tapi kalau secara harfiah, menggenapi ini apa, Pak? Segala sesuatu yang ganjil, kalau mau digenapi, harus dilakukan dua cara. Satu, dikurangi, genap dia. Makanya Yesus mengurangi ajaran-ajaran berat yang sudah tidak relevan, yang ditambah-tambahi oleh orang Yahudi. Atau dia, ganjil ini ditambahi satu. Makanya Yesus ajarkan, hukum terutama itu kasih, ditambahi yang ada nggak di Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ditambahi, maka jadi genap dia. Kalau Paulus meniadakan, hilang dia semua. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Yeshua dalam Bible sama seperti dalam Islam. Dia menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan untuk hukuman bagi Daud dan keturunannya. Bukan merubah hukum Tuhan, tapi menggenapi, menyempurnakan untuk saat itu. Kenapa? Karena sudah diselewengkan oleh orang Yahudi, diperbaiki oleh Yesus kembali. Nggak gitu, gini loh caranya. Yesus memperbaiki, lalu menambahkan yang belum ada dalam Taurat dengan hukum kasihnya. Nah, ternyata ajaran Taurat itu sempurna pada masanya. Lahirlah manusia di zaman yang berbeda dengan zaman hukum Taurat. Maka ajaran Injil lah yang sempurna untuk zamannya Nabi Isa. Tapi zaman Nabi Isa ini kan belum ada handphone, teknologi belum ada. Maka Allah sudah tahu bahwa nanti di zaman Nabi Muhammad akan ada handphone, akan ada teknologi. Maka ajaran yang relevan adalah Quran yang merangkum semua ajaran Taurat, Zabur, Injil. Itu kenapa Quran hadir di abad ke-6. Bukan untuk menyempurnakan kitab terdahulu, karena kitab terdahulu sudah sempurna, tapi untuk membenarkan musaddiqul lima baina yadayhi, membenarkan kitab terdahulu bahwa itu datang dari Tuhan. Makanya Quran mengatakan bahwa Taurat itu adalah cahaya, petunjuk bagi orang-orang Yahudi, bukan bagi saya. Karena memang Taurat itu diberikan kepada Bani Israel dari jalur Musa. Tapi lucunya dogma Kristen mengatakan, Paulus mengajarkan, kalian telah ditebus oleh kutuk hukum Taurat. Sejak kapan orang Yunani pegang hukum Taurat? Kok bisa-bisanya mereka kena kutuk hukum Taurat? Kan ya orang Yunani nggak pegang hukum Taurat. Kenapa orang Yunani yang nggak pegang hukum Taurat bisa tertebus dari kutukan hukum Taurat? Kan gitu. Jadi aneh gitu loh. Saya sama sekali, Pak, lillahi ta'ala, wallah, demi Allah, saya sedih lihat teman-teman Kristen itu yang ngotot bicara tapi salah, lalu teman-teman Islam saya menertawakannya. Saya sedih melihat orang Kristen ini, yang manusia ini, yang punya kognitif, punya akal, harus dimuliakan, memuliakan dirinya karena Allah sangat memuliakannya. Karena penciptaan manusia ini dahsyat, Pak. Diciptakan dengan sebentuk-bentuknya, sebaik-baiknya makhluk loh, Pak. Bahkan dipuji oleh Allah, bahkan malaikat disuruh bersujud kepada Adam, saking sempurnanya ciptaan ini. Bukan berarti ciptaan lain gak sempurna, tapi ini luar biasa manusia ini loh. Tetapi yang terjadi, teman-teman Kristen yang naik selain Bapak ya, itu merendahkan diri mereka dengan menunjukkan sikap mereka yang tidak manusiawi. Itu, Pak. Jadi saya sedih sebenarnya. Nah, sedih kedua adalah melihat teman-teman saya Islam menertawakan saudara yang non-muslim. Kenapa? Karena ketika mereka menertawakan saudara saya non-muslim, mereka lupa mungkin pada saat mereka menertawakan itu, mereka seandainya diletakkan di rahim orang Nasrani, mereka akan jadi Nasrani. Makanya saya sebenarnya ingin diskusi yang kayak gini. Saya ingin diskusi yang membangun toleransi, membangun kognitif, membangun paradigma yang sehat dan rasional.
Bisa jadi mungkin Bapak dengan saya, oke kita silaturahim, saya akhirnya berteman dengan Unirifa. Itu yang saya harapkan sebenarnya Pak. Makanya saya senang nih dengan orang seperti Bapak. Salam toleransi by the way. Terima kasih. Kayaknya mulai sekarang harus saya panggil Ibu Guru ini. Karena yang biasanya Ibu udah itu gembala Ibu aja. Guru yang menerangkan, hanya dikasih sedikit kepada muridnya itu untuk menjawab begitu. Bunda Gembala Pak. Saya kan Bunda Gembala namanya Pak. Tapi itu bukan sindiran kepada Kristen ya Pak. Dalam Quran surah Al-Baqarah 171 memang kami digelari sebagai pengembala. Karena saya perempuan makanya Ibu Gembala bukan Bapak Gembala. Silakan Bapak, mungkin ada tanggapan. Siap, mungkin yang perlu ditanggapi semua yang tadi Ibu sampaikan, karena semuanya ada tertulis memang di dalam Alkitab dan saya sudah baca itu Alkitab semua. Tapi mungkin masih ada dalam kitab itu yang benar, kan Ibu tadi ada bilang itu. Yes, saya sepakat itu. Walaupun sudah banyak yang tidak benar. Jika tidak merasa keberatan atau jika ada waktu, Boleh. dan mohon maaf mungkin saya sudah terlalu lama di sini, saya juga tahu diri karena pasti banyak orang yang antri mau naik. Luar biasa Mungkin Bapak di ini, lain Masya Allah. kesempatan kalau bisa kita bahas dulu yang masih ada benar di dalam kitab itu. Jadi sehingga nanti yang tadi kita bahas ini yang tidak benar itu, yang kurang-kurang bagus, yang tidak masuk akal itu, ditambah mungkin dengan positif itu kita bisa bandingkan begitu Bu. Boleh. Yang mana aja kira-kira yang benar menurut Ibu dan menurut teman-teman saudara-saudara Muslim di dalam kitab Ini luar itu yang biasa. tersisa begitu. Soal kalau saya tanggapin ya, kenapa Tuhan itu begitu kejam dan begitu jahat? Saya mungkin kalau dikasih Ibu Guru kesempatan untuk menerangkan sedikit, Silakan. saya mungkin paling cuma berapa menit Ah, saja. jadi segan saya. Oke, umur manusia paling hebat sekarang ini 70 tahun rata-rata loh ya, rata-rata. Kalau kita hitung umur manusia 70 tahun ini, 20 tahun sejak dia masa kanak-kanak ini belum bisa dikatakan bisa dinilai beriman, baik itu agama apapun. Masih labil dia. Gampang berbuat dosa, gampang berbuat baik, jadi belum bisa. Kalau 70 dipotong 20 hanya 50. Umur 70 pun sudah nggak bisa. Paling banyak dia 60. Dipotong lagi 10 hanya sisa 40. Dalam 40 tahun ini, kalau kita bisa berbuat baik, jangankan pada saat 40 tahun, hanya sisa kita mau ditarik napas kita bisa bertobat, itu diberikan hadiah selama-lamanya. Nggak tahu ini berapa tahun ini. Selama-lamanya hidup akan enak di dalam surga. Kira-kira begitu. Tapi sebaliknya, hanya 40 tahun masa kita benar-benar berbuat dosa, selama-lamanya kita ditaruh di tempat neraka. Ini pun menurut saya, Tuhan terlalu kejam kalau dipikir. Wong kita misalnya sehebat apapun gaji pensiun ada batasnya. Hadiah pada saat mau pensiun, kita ketika pensiun di dunia ini, upahnya begitu besar kalau kita mengikuti firman Tuhan atau mengikuti aturan Tuhan. Tapi kalau kita melanggar, hukumannya sangat berat. Kira-kira mungkin itulah gambarannya. Tapi seperti lagu tadi, ada madu di tangan kanan, ada racun di tangan kiri. Kita sudah bahas racun yang di tangan kiri ini. Suatu saat kita bahas dulu apa-apa saja madu yang di tangan kanan itu. Begitu mungkin Ibu. Terima kasih Ibu Guru. Aduh. Makasih Pak Guru juga nih ya. Jadi ya saya cuma sedikit aja Ibu jawabnya sebentar aja. nanti kapan-kapan kalau Bapak berkenan, saya menunggu di roomnya Yonatan Nandar atau di room saya sendiri. Bapak naik dapat tiket VIP. Menjadi sahabat diskusi kami ya. Kalau orang seperti Bapak ini tidak bisa dikatakan lawan debat karena kita tidak berlawanan, tapi kita menjadi teman diskusi, teman dialektika.
Gitu. Artinya Siap. kita ini yang disebut dengan dialektika sehat. Kita saling memberikan edukasi. Saya paham, oh itu pandangan Kristen, nggak apa-apa. Pandangan seperti itu pandangan kekristenan. Tapi sebagai seorang muslimah, saya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Pertama, mengajak kepada jalan yang baik, mengajak orang melakukan kebaikan. Kedua, membantahi orang yang berbuat mungkar. Nah, mengatakan Tuhan kejam itu sebenarnya itu perbuatan mungkar dalam pandangan saya Islam. Tapi saya tidak mau memaksakan Bapak sama seperti saya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran mengatakan Allah tidak pernah zolim. Nah, sebenarnya kalau kita pikir manusia ini diberikan dua jalan. Satu jalan ke madu dan racun. Tapi yang memilihkan manusia itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad berkata, kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Seluruh umatku sebenarnya masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Nah, apa yang membuat manusia cenderung kepada kejahatan? Rasisnya tadi. Kenapa orang-orang Yahudi tidak sama sekali diselamatkan dengan kedatangan Mesias yang asli? Karena mereka sombong. Merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Lalu seolah-olah mereka mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepada mereka. Dalam kitab Raja-Raja dikatakan, pesan Daud kepada anaknya Solomon, kalau kau hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan menjalankan semua perintah Taurat, maka Tuhan akan memberikan janjinya. Apa janjinya? Kerajaan tidak akan berhenti dari tahta Israel. Bukti kalau orang Israel itu tidak lagi layak di hadapan Tuhan, memang ada kerajaannya sampai sekarang? Tidak, sudah berhenti. Kenapa? Yesus itu bukan Bani Israel, dia adalah anaknya Bunda Maria. Nasab seorang Yahudi itu ke bapaknya. Dia tidak punya bapak. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Yahudi ini, Pak, saking rasisnya, Pak. Itu alasan kenapa mereka menolak Yesus atau Nabi Isa atau Yesua. Karena mereka tidak mau punya nabi yang bukan keturunan Daud. Mereka maunya kalau Mesias itu harus keturunan Daud, harus jalurnya itu senasab sama mereka. Sementara mereka menuduh Bunda Maria itu berzina. Makanya mereka tolak Nabi Isa sebagai Mesias. Padahal Tuhan itu tidak menilai kau bapakmu siapa, kau nenek moyangmu siapa. Tidak, itu Tuhan yang rasis yang begitu. Makanya Quran mengatakan begitu. Yang membedakan kamu dengan yang lainnya adalah iman dan takwa di dalam dadamu. Makanya ketika Nabi Muhammad datang sebagai Rasul, salah satu budak bernama Bilal bin Rabah, bahkan sendalnya pun terdengar di surga. Kenapa? Amalannya menjaga wudhu. Jadi amalannya, iman dan takwanya kepada Allah. Begitu juga banyak budak-budak yang bahkan menjadi pengikut Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah menjadi ahli surga. Dan bahkan ada budak yang dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad bernama Zaid bin Haritsah. Artinya agama Islam ini agama yang tidak Tuhannya tidak menilai seseorang itu karena dia keturunan budak kah, karena dia keturunan Bani Israel kah. Tidak, justru keturunan Bani Israel yang tidak lagi percaya kepada Tuhan yang benar dan tegar tengkuk diludahin kemudian kan, dihukum kemudian. Makanya mereka tidak lagi dipalingkan dari Mesias yang asli. Jadi karena Isa al-Masih putra Maryam atau Yeshua ini adalah Mesias asli, Pak, sampai detik ini siapapun orang Bani Israel yang gak percaya bahwa dia Mesias tidak akan pernah selamat. Makanya kan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang selamat kecuali melalui aku. Itu betul, saya percaya itu. Tapi dia bukan untuk seluruh alam, tapi untuk Bani Israel. Jadi setiap Bani Israel ngaku Bani Israel selagi menolak Nabi Isa, Yesus atau Yesua sebagai Mesias, apapun perbuatan baik mereka, tetap mereka nggak akan masuk surga. Mereka harus mengakui dulu Mesias yang betul-betul hadir itu, yang sudah pernah hadir, baru mereka bisa selamat. Karena kalau kami jadi Islam, ketika kami percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang Yahudi langsung percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, secara tidak langsung mereka akan menerima Nabi Isa sebagai Mesias. Karena kami umat Islam percaya Nabi Isa adalah salah satu di antara Nabi yang dipanggil dengan Al-Masih, yang adalah juru selamat atau Mosia dalam bahasa Ibraninya.
Maka kalau kami beriman kepada Nabi Muhammad, itu hanya membuat kami beriman kepada Musa, beriman kepada Abraham. Tapi kalau orang Yahudi hanya beriman kepada Musa alaihissalam, mereka tidak beriman kepada Nabi Isa al-Masih putra Maryam, maka mereka tidak akan pernah masuk surga. Begitu juga dengan saudara Kristen. Kalau saudara Kristen itu percaya Yesus seperti apa yang diucapkan, masuk surga. Tapi kalau mengingkari Yesus, ya kan Yesus bilang, Matius 7:21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan semua yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Teman-teman Kristen harus ikuti kehendak Bapa di surga. Kalau tidak, ya tidak masuk surga, malah diusir Yesus. Bukankah kami telah bernubuat dengan namamu Yesus? Bukankah kami telah mengusir setan dengan namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi jangan GR, ngaku penyembah Yesus. Kalau ibu mau bilang enyah lah, jangan lihat saya. Agak Tidak. kesana, Bapak kayaknya Saya jadi calon-calon yang akan merasa saya yang masuk surga dienyahkan ini. begitu. Tidak. Kalau saya cium aroma-aroma Bapak ini, insya Allah akan, semoga ya, harapan bersama, doa bersama, Bapak adalah orang-orang yang mewarisi jannah Tuhan yang benar. Ya, terlepas dari nanti Bapak masih menolak, itu enggak, kita enggak. Kan kita di sini sedang tidak menanamkan ideologi. Saya kan ini bukan room islamisasi, karena itu melanggar SKB 2 Menteri. Saya tidak mengajak orang yang sudah beragama ke agama saya. Itu melanggar SKB 2 Menteri. Saya hanya mengajak orang yang sudah beragama untuk berpikir ulang, merenung, dan diskusi dengan cara yang baik. Seperti itu Pak. Silakan Pak. Sepertinya sudah tadi Bu, tinggal Oke. apa mungkin ya, saya mohon maaf semua. Mungkin konklusi Bapak, mungkin termasuk- ada konklusi mungkin. Yang tadi itu aja Bu, yang saya bilang. Karena tadi Ibu di dalam kitab itu masih ada yang benar. Kalau seandainya ada waktu, mungkin kita coba bahas dulu yang mana-mana aja yang mungkin masih benar di dalam kitab itu. Itu nanti buku saya Pak. Itu nanti buku saya. Judul buku saya adalah Keselarasan Ajaran Yahudi, Ajaran Yahudi. Nanti bukunya sedang rilis. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini selesai. Oh, Keselarasan ajaran. belum dipasarkan Bu? Belum, masih dalam proses pembuatan. Judulnya gini, Keselarasan Ajaran Yahudi, Islam dan Ajaran Yesus yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Itu judulnya. Nanti akan Bapak lihat 3 ajaran ini sama. Sudah berapa kali? Sudah berapa buku yang Ibu tulis? Baru kemarin saya mau bikin buku nggak jadi karena saya kan lulus tahun kemarin Pak, beberapa bulan lalu. Oke. Jadi saya belum Terima kasih, sempat sudah ada waktu ini itu. kayaknya Pak Ander ini yang mau apa? Oke. Nanti Bapak saya akan terima cari. kasih banyak ya. Ibu, terima kasih. Saya sudah follow Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bertemu. Bentar ya Ander Cacong, saya mute dulu biar tidak mengganggu ya. Bapak pertama saya apresiasi, salam hormat luar biasa Pak. Saya sungguh respect. Saya nggak mau berlebihan juga karena memang saya jarang-jarang ketemu saudara Kristen seperti Bapak. Bapak ini kalau dalam kaidah apa tuh oknum gitu. Karena yang banyak itu yang membenci, naik ke sini marah-marah, ngamuk-ngamuk. Bapak ini luar biasa loh. Saya mau tanya boleh nggak pertanyaan pribadi Pak? Bapak itu makan babi nggak Pak? Maaf Pak, maaf. Atau takutnya Bapak advent, Bapak makan babi? Kalau babinya saya tidak makan, tapi kalau Pantesan. dagingnya saya makan. Kalau kirain kan yang Bapak. hidup, yang nggak Karena rata-rata yang advent, yang makan babi itu agak lemah lembut bicaranya gitu. Maaf, bukan berarti saya bilang pemakan babi ngamuk-ngamuk, tidak. Tapi saya tuh pernah ketemu sama orang-orang advent. Mereka bilang mereka nggak makan B2. Terus mereka kalau bicara sama saya tuh lemah lembut, santun. Tapi tumben Bapak ini, apakah saya nggak tahu lah, mungkin memang karakter didikan dari keluarga mungkin nih. Keren nih. Atau memang orangnya berpendidikan atau memang Jadi- terbiasa bersosialisasi. Sebenarnya saya nggak mau kasih tahu lagi karena langsung banyak yang hujat saya. Astagfirullah. Jadi Siapa? Saya Kristen, kebetulan mertuaku Muslim. Jadi dari keluarga yang memang boleh dikatakan, iya. saya rasa mungkin juga ada dari keluarga istri saya yang nonton ini. Nah, dari keluarga yang memang iya. Sudah terbiasa agak rendah. berbeda. Nah, terus saya bangunkan rumahnya, terus saya biayai sendiri tanpa tahu keluarga, rencana berangkat ke tanah suci, begitu. Masya Allah, subhanallah, luar biasa Bapak ini ya.
Tapi ketika efek banyak menikah dengan orang muslimah muslim, ya. baik ini Sudah baik pindah apa ke Kristen istrinya. Baik, iya, istri saya pindah ke Kristen karena kakakku kandung perempuan juga Pindah ke mengikuti suaminya masuk Muslim. tukar ya, barter ya. Iya, Barter. jadi kita kalau istilahnya perempuan ikut laki-laki begitu ya. Iya, iya. Kira-kira mungkin seperti begitu, tapi langsung banyak yang hujat saya itu gara-gara itu. Baik di sebelum di komal-komal juga, sebelumnya sudah tahu anaknya dimurtadkan kok mau lagi dikasih begini. Saya bilang kok begini ya. Nah, Yang menghujat padahal itu orang saya tanya Islam. juga teman-teman haji saya tanya, sebenarnya yang penting uangnya uang halal. Dia bilang, ya saya memang uang halal kok saya kasih begitu. Dan sampai waktu sekarang Bapak sudah membiayai 100 lebih. Oh, Bapak membiayai saudara Bapak ini ke Mekah, Bapak justru dihujat gitu. Mertua. Ah ya, waktu mertua itu dibiayai ke haji malah dihujat. Iya, banyak yang Ya. hujat begitu. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah buat Bapak berada di kebenaran sejati. Apapun nanti yang Bapak pilih itu hak Bapak. Saya ini hanya penyampai. Saya bukan orang yang tahu isi hati. Yang maha tahu itu adalah Allah. Allah yang berhak memberikan hidayah. Orang yang pantas, orang gak pantas itu hanya Allah yang tahu. Saya hanya memandang dengan mata. Mungkin Amin, di depan amin. saya Bapak terlihat baik belum tentu baik. Karena yang tahu siapa Bapak kan adalah orang di sekitar Bapak. Bisa jadi Bapak depan ini baik, tahu Bapak psikopat. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi tidak, maksudnya mata manusia ini bisa berbohong. Maksudnya kita ini terkadang melihat banyak kan orang yang ketipu di ruang publik. Kayak saya nih Pak. Banyak yang ketipu Pak. Wah, saya lihat Uni Rifani santun ini, tapi pas kecabut pakunya Pak, waduh, terkejut mereka. Gila ternyata, kupikir ini dia. Mereka orang nggak tahu aja kalau tidur itu sambil manjat-manjat tembok. Artinya karena mereka nggak lihat keseharian saya. Yang tahu itu keluarga saya. Saya kalau sambil makan kadang sambil manjat tiang listrik itu, saking aktifnya gitu. Orang pikir, oh ini Rifa kalem. Enggak, siapa bilang? Belum kecabut aja pakunya. Nah, maksudnya apa? Iya. Manusia itu menilai dengan mata zahirnya. Orang yang berilmu itu akan menilai dengan mata hatinya, dengan mata batinnya. Makanya orang berilmu itu mereka cepat peka itu. Mereka menilai dari gestur, ucapan, bukan menilai dari terlihatnya baik Bapak ini, bukan. Seperti itu. Intinya saya mengatakan mata saya yang zahir yang tidak dapat berbuat apa-apa ini, mata biasa ini menilai Bapak adalah orang yang luar biasa. Ya, santun, penyampaiannya bagus. Orangnya tidak bosan mendengarkan. Artinya orang yang mudah mendengarkan itu orang yang mudah dapat ilmu. Orang yang sulit mendengarkan orang yang mental ilmu kepadanya. Artinya luar biasa. Dan ya itu tadi, semoga Bapak dan sekeluarga dikembalikan kepada fitrahnya dalam pandangan Islam gitu. Oke, kita sapa tamu kita nih Pak. Nanti Bapak kalau mau naik lagi aja ya. Kalau Bapak mau istirahat boleh. Terima kasih banyak sudah mohon bergabung izin bersama dulu Ibu kami. ya. Terima kasih. Ya. Saya dengar aja dulu nanti ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Semoga Bapak tidak bosan naik ke supaya room ada kami. tempat yang lain kalau mau naik toh. Banyak Pak. Ada 9 room di sini. Boleh. Standby pun boleh kok Pak. Bapak standby nggak turun pun boleh iya. kok. Nggak apa-apa. Baik. Standby Terima aja. kasih. Terima Oke. kasih Bu. Terima kasih semua ya. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak baik, itu tidak unsur kesengajaan. Ya, kalaupun ada kata-kata tadi tidak ada unsur sengaja. Terima kasih. Luar Terima kasih. biasa. Ya, terima kasih, Masya Allah. Oke, kita sapa Under Cacaung. Ini agamanya apa? Silakan Under. Buka mic-nya. Silakan. Halo, saudara Under Cacaung, dibuka mic-nya. Perkenalkan diri Anda dan agama Anda. Teman-teman di bawah jangan ucapkan diksi-diksi yang memancing saudara kita Kristen yang tidak menghujat agama kita jadi benci kepada kita. Ya, diksi-diksi penghinaan terhadap Yesus, diksi-diksi satiran-satiran itu enggak perlu kalau tidak ada teman-teman kita yang non-muslimnya yang menghujat. Apalagi kalau ada orang-orang seperti Pak Jemres. Kita hargai beliau dengan cara tidak merendahkan keyakinan mereka. Karena kalau kita rendahkan keyakinan mereka, tadi beliau yang respect kepada sikap santunnya umat Islam jadi ternyata sama aja. Di sini dihujat, di sana dihujat. Akhirnya mereka bilang sama aja. Jadi kita
berdakwah itu ternyata bukan cuma dengan ilmu, teman-teman. Saya itu kalau berdoa mudah-mudahan kalau bisa tuh saya maunya berdakwah dengan akhlak, karena itulah sebaik-baiknya dakwah tuh, seperti Rasulullah kan. Berdakwah dengan uang oke, berdakwah dengan ilmu silahkan, tapi yang paling luar biasa berdakwah dengan akhlak. Maka kalau kita gara-gara akhlak kita di bawah, gara-gara akhlak saya ini ada orang tertarik menuju Islam, itu sama seperti mendapatkan entah apalah, nggak tahu lagi mau melukiskannya itu. Tapi kalau hanya dengan ilmu, ya ilmu itu kan orang yang belajar ya bisa berilmu. Kalau berdakwah dengan uang, ya orang kaya berusaha ya bisa dapat uang. Tapi orang berakhlak itu sulit bos untuk diterapkan. Perlu kestruggelan yang perlu memang lahir dan batinnya terbentuk akhlak itu. Akhlak dalam dunia psikologi itu sama seperti karakter dan watak atau tabiat. Dia melekat kepada diri kita yang akan kita bawa mati itu. Dan akhlak itu tidak bisa didustai. Teman-teman kalau udah biasa cakap kotor, itu akan keluar terus cakap kotor. Jatuh cakap kotor. Kalian kalau terbiasa istighfar, astagfirullahaladzim, tersenggol sedikit, astagfirullah. Itu namanya autopilot. Tubuh kita yang bertindak. Kalian terbiasa mencuri, sulit untuk menghentikan itu. Menghentikan kebiasaan itu sulit. Membuat sesuatu kegiatan menjadi kebiasaan itu juga sulit. Tapi ingat, sulit bukan berarti tidak bisa. Itu kenapa Allah suka kepada anak muda yang sudah soleh. Karena Allah menyukai orang tua yang soleh, tapi Allah lebih menyukai anak muda yang soleh. Kenapa? Anak muda yang soleh ini akan terbentuk karakternya pelan-pelan menjadi berprinsip. Sholat contohnya. Kalau anak kita sudah terbiasa sholat, walaupun dia di awal tidak mengerti esensi sholat, nanti ketika dia meninggalkan sholat dia nggak nyaman, karena dia sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang sudah terbiasa nanti telah menjadi kebiasaan. Jadi kemudian nanti menjadi kebutuhan. Jadi sholat itu bisa seperti itu. Waktu kita masih kecil dihajar orang tua, sholat terpaksa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Marah karena terpaksa. Tapi karena sholat terus, akhirnya terbiasa. Setelah dewasa, karena sudah terbiasa sholat, ternyata enak juga, kok nyaman, kok asik. Akhirnya menjadi kebiasaan. Kemudian sudah mulai ini baru menjadi kebutuhan. Wah nggak sholat, saya nggak bisa nih, nggak bisa tidur malam nih karena belum sholat isya. Kenapa nggak nyaman nih? Karena nggak sholat. Jadi itu namanya karakter, pembentukan karakter. Makanya make sense ketika hadis mengatakan bahwa Allah menyukai amalan yang sedikit tapi continue. Karena amalan yang sedikit demi sedikit dilakukan terus menerus itu menjadi karakter. Kalian kalau udah terbiasa sholat tahajud, itu akan terbiasa sholat tahajud terus. Yang terbiasa sholat duha terus. Nah masalahnya sekarang adalah saya sedang berusaha untuk membiasakannya tuh. Berat memang, udah tua kayak gini. Ya Allah, ampunilah, semoga Allah izinkan saya tetap bisa ya. Karena saya gitu teman-teman, kadang sholat tahajud, kadang besok enggak. Tuh nyesel tuh kayak gitu, karena tidak dijadikan kebiasaan. Mudah-mudahan kita termasuk terbiasa ya, menjadi kebutuhan bagi kita, amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan. Oke. Under saya turunkan ya, under Chow Chong. Oke, kita naikin lagi. Saya tidak tahu mana yang muslim dan non muslim nih. Ya, saya naikin satu-satu yang sudah standby. Oh, sudah ini ya. Halo Bang Said Itachi, silakan. Oke, sepertinya nggak sengaja naik ya, saya turunkan ya. Saya tutup akses ini dulu, saya apakan semua, saya close, saya tolak semua permintaan naik. Yang mau naik lagi baru saya naikin ya. Oke, jadi apa yang bisa kita dapatkan hikmah dari ini teman-teman, dari diskusi kita dengan Pak James? Saya dapat hikmah gini. Ternyata Pak Jem dan kemarin teman kita yang Kristen kemarin yang santun juga itu membuat saya semakin sadar bahwa saya harus lebih baik lagi dalam pemaparan dakwah saya. Saya harus struggle. Kalau memang sudah terbiasa Unirifa tercabut pakunya, saya harus belajar lagi untuk lebih santun. Kenapa? Ternyata ada orang kayak Pak Jambres.
Mungkin selama ini kita karena terbiasa melihat teman-teman Kristen yang ngamuk ini tantrum, jadi kita terbawa-bawa harus. Ternyata ada orang-orang seperti Pak Jamres, ada orang-orang di bawah, bisa jadi dia sedang mencari kebenaran. Maka ketika saya tantrum menghadapi saudara Kristen yang tidak bisa diajak diskusi baik-baik, saya khawatir pada waktu itu mereka yang tadinya berniat mendengarkan kajian Islam akhirnya keluar dari room ini dan akhirnya tidak mendapatkan wawasan dari apa yang saya sampaikan. Jadi ini membuat saya membuat saya semakin belajar lagi nih supaya menjadi pribadi yang lebih solehah. Walaupun itu sulit teman-teman. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa sulit bukan berarti tidak bisa. Itu yang harus dipahami. Itu ya. Waduh, mohon maaf teman-teman yang ada di YouTube, saya nggak tahu sudah lama ya, dari tadi kah? Dari tadi jam 10.42 waktu Indonesia Barat. Itu jam berapa itu? Wah, lama juga ya, jam 10.42 waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah jam 10.48 waktu Indonesia Barat. Waduh, 6 menit ternyata terpangkas ya. 6 menit ternyata tidak ada gambar ya. Maaf ya teman-teman ya, di Malaysia tentu di sini sudah jam 11 ya. Teman-teman, maaf, saya tidak tahu tadi bahwa diskusinya terhenti. Saya tidak memantau tadi. Karena saya keasikan bicara, ternyata berapa menit itu hilang orangnya ya. Sekitar 8 menit berarti. Lama juga ya. Waduh, ternyata panjang. Maaf ya teman-teman ya. Maaf teman-teman. Oh ya, Pak Jamres, saya mau istirahat juga. Nandar, gua mau istirahat. Saya mau closing dulu. Closingnya adalah gini. Intinya teman-teman, kita tidak boleh berhenti berdakwah karena walaupun ujian kita datang seperti Nandar kemarin itu sempat akunnya tidak FYP, yang penontonnya cuma 20-60 orang dan hampir membuat dia ngedrop. Pada akhirnya Allah izinkan kembali akunnya bagus ya, yang nonton sudah sampai 3.000 kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah berhenti dan putus asa dalam berdakwah karena hadiahnya itu dari Allah. Terus satu lagi, saya juga begitu ya, sempat beberapa hari itu kayak males-malesan diskusi karena ada hal yang harus dilakukan dan juga akunnya juga begitu, akunnya bermasalah. Alhamdulillahirabbil alamin, akhir-akhir ini akunnya sudah kembali bagus. Mudah-mudahan akun Yonatan Nandar ini kembali bagus terus ya, sehingga kita bisa gunakan sebagai media dakwah dialektika lintas agama dan bisa menjadi salah satu wasilah orang-orang yang belum berislam menjadi Islam. Nah, terus satu lagi juga konklusi saya adalah Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Allah karena ingin menjualnya dengan harga murah. Jadi kalau kita lihat secara fakta, memang Bible adalah kitab suci yang paling laris di muka bumi ini. Ya, bayangkan. Artinya penulis Bible atau penerjemah Bible adalah orang yang sangat banyak dapat keuntungan secara duniawi. Nah, dan saya mau berharap juga teman-teman muslim, kita punya pandangan itu diajarkan Islam tidak diizinkan merendahkan Bible karena kita percaya di dalamnya ada campuran kebenarannya. Tapi kita juga tidak diajarkan memuliakannya sebagaimana memuliakan Al-Quran karena kita juga diberitahu ada perkataan manusia di dalamnya. Jadi menjadi Islam justru malah menjadi orang yang menghargai Bible tanpa perlu merendahkan dan tidak perlu untuk menjadikannya sebagai panduan berkeyakinan. Menjadi Islam adalah menjadi orang yang meletakkan Yesus pada tempatnya, tidak menghujat, tidak menghina. Menjadi Islam adalah meletakkan manusia pada tempatnya dan disuruh bersikap adil. Maka ajaran yang benar itu ajaran yang penuh dengan keadilan. Apa yang dimaksud dengan adil? Bukan sama, tetapi segala sesuatu sesuai pada tempatnya. Contoh, gelas ini tidak adil kalau diletakkan nasi, karena ini bukan tempat nasi. Nah, tisu ini tidak adil kalau tisu ini dijadikan buku, karena tisu ini bukan tempat menulis.
pena ini tidak adil kalau dijadikan buat ngeluarin kotoran di telinga, karena ini bukan untuk mengeluarkan kotoran di telinga, tidak adil. Apa maksudnya itu? Kalau ada orang jahat diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhan tidak adil. Kalau ada orang benar dihukum oleh Tuhan, maka Tuhan tidak adil. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menghukum orang bersalah dan menyelamatkan orang benar. Itu Tuhan yang adil, karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wah, itu kan pandangan manusia. Lah iya, kan saya yang memahami Tuhan. Kalau otak saya tidak mampu memahami Tuhan, berarti Tuhan ingin saya bingung. PA, bingung saya nanti. Berarti Tuhan pengen saya bingung gitu. Nah, maka tidak mungkin ajaran tentang Tuhan itu membingungkan. Tidak mungkin, kecuali Tuhannya memang pengen kita bingung. Itu kenapa dalil eksplisit tentang Tuhan itu jelas tertulisnya tanpa perlu sekolah tinggi orang paham. Kul huwallahu ahad. Jelas. Makanya tidak ada konsili dalam Islam. Makanya tidak ada pertentangan tentang berapa Tuhan dalam Islam. Nggak ada pertentangan tentang siapa Nabi Muhammad dalam Islam. Nggak ada. Karena memang jelas ajarannya. Nah, bukti bahwa keterangan tentang Tuhan yang benar dan tentang siapa Yesus tidak terlalu jelas dalam Bible dengan butuhnya konsili untuk menentukan siapa Yesus. Kalau sudah jelas siapa Yesus nggak perlu konsili, baca aja ayatnya. Karena ada ayatnya yang berbeda makanya butuh konsili. Itu realitasnya begitu, logikanya begitu. Bahkan sampai detik ini sudah terjadi konsili berkali-kali selama bertahun-tahun. Sampai detik ini Mikana sama Agatha masih beda tentang siapa Yesus. Kata Agatha dia adalah anak, kata Mikana dia adalah bapa. Kata Edis Yesus punya Tuhan, kata si mata pisau Yesuslah Tuhan itu. Bayangkan, sudah konsili berulang-ulang, sudah berlalu ribuan tahun, tapi tentang Yesus ini masih jadi pertikaian. Di kalangan anak Tuhan mereka masih bertengkar, membicarakan tentang Yesus ini orang atau Tuhan. Itu saja. Baik, saya akan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat dan ridha Allah tentang keimanan kita, Allah titipkan iman dalam dada kita. Semoga Allah tidak mencabutnya. Allah berikan kekuatan di dalam tangan kita untuk membaca Quran. Allah berikan kekuatan di hati kita untuk membenarkan Quran. Allah beri kekuatan di lisan kita untuk menyampaikan Quran. Allah beri kemampuan di sendi-sendi kita untuk menegakkan kebenaran. Semoga kita semua adalah orang-orang yang berhak atas jannahnya. Semoga kita adalah orang yang diberikan kesempatan terus-menerus untuk memperbaiki akhlak. Karena saya agak kurang akhlaknya. Serius itu. Saya agak kurang sedikit teman-teman. Habisnya sering debat sama teman-teman Oten. Coba kalau Otennya kayak Pak Jamres, lama-lama saya bisa syahadu. Bahkan saya bisa nyanyi nih. Racun RACUCUN madu MAMADEUDU. Tapi karena saya sering ketemu sama si Mayor, ketemu sama Gumasa, ketemu sama si Erik, macam mana saya bisa berakhlak teman-teman? Makanya saya harus menghindari orang-orang seperti itu ya, supaya saya bisa berakhlak ya. Gitu ya. Hati-hati, saya punya paku yang siap kapanpun tercabut. Ceder kon gitu. Oke, Nandar, Pak Jamres, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat Bapak, buat saya, buat kita semua, buat agama kita dan buat negara kita. Amin. Dan semoga orang-orang yang terima kasih banyak Ibu Guru. Sama-sama. Wah, saya jadi terhura nih Pak. Jangan Ibu Guru lah Pak, panggil Bunda Gembala. Iya. Iya gitu ya. Oke, saya matikan yang di YouTube dulu ya. Yang di YouTube, see you insyaallah tomorrow ya. Ntar. Teman-teman, saya mau promosi dulu dong. Teman-teman belanja dong, beli magnesium sama beli natur sampo di TikTok saya Uniriva 19 dong, di video kedua terakhir tuh. Saya jualan teman-teman sekarang di akun Uniriva 19 affiliate. Kalau teman-teman belanja nanti saya dapat bonus ya, ada yang 3.000, ada yang 2.000, lumayan lah.
Daripada teman-teman kasih gift mengurangi duit teman-teman, lebih baik teman-teman beli dagangan saya, karena Rasulullah itu kan sebagai pedagang juga. Rasulullah itu kan bukan cuman sekedar manusia yang adalah Rasul, tapi juga pedagang. Saya kan juga mau kayak Rasulullah berdagang. Nah, buat teman-teman yang sudah kasih gift, terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalaskan apa yang teman-teman kasih. Teman-teman jangan lupa dong follow akun kita, Unirifa 16, Unirifa 19, Unirifa 14, Rifa MOE 08 ya. Seperti itu ya. Baik, saya akan mengakhiri diskusi kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah Dalam Diam, judulnya ya. Maka lagunya saya nyanyikan. Terima kasih. Silakan Nandar, matikan Nandar. Nandar matikan. Nandar kebiasaan. Nandar kalau penontonnya masih 1000 dia nggak mau matikan guys. Will you marry me? Wis. How much? Assalamualaikum, Uni. Itu ada yang nawar gua. Will you marry me? How much? Nanya dong gua. Will you marry me? How much bang? aduh. Maksudnya maharnya. Nanya kan. Saya nggak jualan diri. Saya jualan produk. Buat teman-teman semua jangan lupa yang mau gini ini aku cerita ya. Dulu aku jualan rendang. Terus aku berhenti ngedrop jualan rendang gara-gara aku jualan rendang terakhir basi. Tolong yang mau beli rendang sekitaran Malaysia, Indonesia boleh lah nggak apa-apa. Silakan order sama saya. Nanti saya buatkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rendang Bunda Gembala ya. Yang Malaysia rendang hitam kering. Karena dulu saya lagi belum belajar. Saya waktu itu belum ya maksudnya bukan belum tahu, tapi rendang saya itu kurang kering. Akhirnya saya belajar, saya cari kemana resep begini, begitu jumpa. Wah, akhirnya saya tahu nih rendang ini yang enak adalah rendang hitam. Silakan yang mau beli rendang DM ke saya. Kasih tahu, Uni pesan rendang. Saya sempat jual minyak kemiri teman-teman. Laku sebenarnya, cuman gak ada waktu mau bikin. Dan saya sekarang jualan produk orang aja lah. Produk yang saya pakai sendiri. Dibantu teman-teman dengan cara belanja di toko saya. Kalau teman-teman mau belanja, ya mending belanja tempat saya lah. Kan lumayan nambahi finansial saya. Kenapa? Karena kita kan butuh hidup juga. Ya, seperti itu ya. Barang siapa yang berusaha, mereka yang mendapatkan. Oke lah ya. Matikan Nandar. See you again insyaallah. Nomor 15 satu perikop. Bapak baca 15. Nanti persis di ayat 18-nya. Dari kan dari 15, 16, 17, 18 sampai 20-an lebih ke bawah 23 ya. Tapi saya mau Bapak baca di ayat itunya, di ayat Bapak baca kuat aja nggak apa-apa. Kalau Bapak mau baca semua juga nggak masalah. Saya tunggu tadi karena Ibu bilang tadi di ayat begitu, jadi saya pikir ada. Kita baca Matius pasal 7, terus baca ayat 15, 16, 17, 18. 4 itu aja baca dulu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Jadi kita tutupin ya mengenai silsilah tadi sudah selesai ya? Ya, oke lah kita selesaikan sudah. Sebentar Pak, sebelum Bapak baca, saya mau mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara saya yang dari Malaysia, dari Putri Nur Aini Muhammad yang telah berbagi super stikernya, dan begitu juga untuk tadi sudah ada juga saudara saya yang berbagi super stikernya, Putri Nur Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi rezeki antum. Kemudian semoga apa yang antum berikan kepada saya itu bisa bermanfaat untuk perjalanan dakwah saya ya. Semoga menjadi amalan soleh buat anti dan menjadi salah satu amal jariah anti nanti selagi saya masih hidup, masih berdakwah, dan pemanfaatan
rezeki yang anti berikan kepada saya gunakan untuk perkembangan dakwah saya, perjuangan dakwah saya. Semoga itu menjadi amal jariah juga buat anti ya, insyaallah. Terima kasih, jazakumullah khair katsiran. Ukhti Putri Nuraini Muhammad, masyaallah. Ya silakan Pak Jamres. Oke, baik Ibu. Sebelum saya baca, izinkan saya sedikit dulu untuk menutup tadi tentang silsilah itu ya. Saya sangat menghargai sudut pandang Ibu tentang silsilah Yesus itu penipu. Tapi karena kami di dalam orang Batak itu punya silsilah, jangankan anak yang masih ini, sedangkan seperti di supermarket, beli 1 dapat bonus 3, itu bonusnya juga masih masuk di silsilah begitu. Contohnya, kalau saya kawin janda, anaknya laki-laki 3, otomatis yang anaknya 3 ini langsung masuk di silsilah saya. Kira-kira mungkin itu penutupnya tentang silsilah itu. Lalu saya akan baca yang Ibu bilang tadi, Matius 7 ayat 15 sampai dia ada tertulis di sini ayat 23. 18. Sampai 18 Saya saja ya. minta Bapak baca di 18. Di 18 saja atau saya dari 15, Bu? Kalau mau 18 saja itu poin penting yang ingin saya, maksudnya biar Bapak paham konteks saya itu. Kalau saya sudah Oke. paham konteks saya itu, artinya Oke. saya sudah menguasai mulai dari ayat pertama sampai itu saya sudah ngerti dan saya sudah baca berulang. Saya sudah pakai bahasa aslinya pun saya sudah kaji. Nah, kenapa saya suruh mantap. Bapak? Supaya Bapak mengerti konteks ayat itu. Maka Bapak silakan baca dari ayat 15 tapi sampai 18 aja karena poin penting itu di ketiga ayat Oke. itu tentang nabi palsu gitu Oke, loh. baik. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sampai di situ. Fokus di ayat 18 terakhir itu, saya ulangi yang Bapak bacakan. Yesus mengatakan begini, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Betul nggak? Betul. Maka pertanyaannya menurut Bapak sebagai orang Kristen, mungkin nggak kira-kira pohon buruk itu berbuah baik? Kalau menurut Bapak, kalau menurut Yesus nggak mungkin. Kalau menurut Bapak mungkin nggak? Kalau boleh saya bikin penilaian, mungkin karena kita dua yang di atas ini, sepertinya dua-duanya itu pohonnya baik dan buahnya juga kelihatan baik. Tapi yang lebih Nggak, baik kita tidak mungkin, bicara tentang nggak, kita tidak menilai diri kita bahwa kita memasukkan ke diri kita. Saya bertanya pendapat Bapak. Kalau menurut Yesus, Oke. pohon buruk tidak mungkin berbuah baik karena ini konteksnya tentang orang yang mengaku nabi atau rasul, pengajar-pengajar, karena konteksnya bicara tentang nabi palsu. Maka menurut Bapak, mungkin tidak seorang rasul atau nabi atau utusan Tuhan itu datang dari pohon yang buruk. Tidak mungkin. Kalau begitu kenapa Bapak menerima Paulus sebagai rasulnya Yesus? Kenapa percaya ketika dia mengaku rasulnya Yesus? Kan dia pohon buruk. Kalau pohon buruk dari sudut pandang mana kira-kira Ibu ya? Paulus itu dulu sebelum dia mengaku bertobat, dia pembunuh murid Yesus Stefanus. Dia penyesah murid-murid Yesus. Dia adalah orang yang sangat membenci Yesus dan murid-muridnya. Dan dia juga seorang Farisi. Farisi yang Yesus memperingatkan berkali-kali
Apa kata Yesus? Hati-hati dengan ragi Farisi. Apa maksudnya? Ternyata dia jelaskan sama Yesus. Maksudnya hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Maka dari situ Yesus mengajarkan bahwa rata-rata Farisi itu munafik. Tapi kenapa Pak Jambres dan mayoritas Kristen menerima Paulus yang adalah Farisi itu, yang pernah membunuh murid Yesus yang bernama Stefanus, menjadi rasul ketika dia mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus tidak ada lagi di dunia? Kenapa kok percaya? Kan Yesus sudah bilang, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Nanti kalau Bapak ketemu sama Yesus dan Bapak ternyata adalah orang tersesat menurut Yesus dan diusir sama Yesus, Bapak yang ditampar sama Yesus. Kenapa? Bukankah Yesus pernah berkata, nanti enggak, ini serius nih. Bapak misalkannya ketemu sama Yesus. Lalu karena Bapak menganggap dia adalah Tuhan. Tuhan, Yesus, Yesus. Dia wajar nampar Bapak dan mengusir. Nyahlah kau Jambres, kau pembuat kejahatan. Bapak bingung, apa salah saya? Pertama, Bapak telah mengingkari perkataan Yesus. Bukankah sudah tertulis dalam Bible? Apa kata Yesus? Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Tapi kau percaya tidak pohon buruk berbuah baik? Iya, saya percaya. Sementara apa aku bilang? Yang Anda bilang adalah tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Lalu yang kau imani? Ya pohon buruk itu berbuah baik. Si Paulus. Pohon yang tadinya buruk itu berbuah baik. Ku bilang apa lagi? Hati-hati dengan ragi Farisi. Terus siapa yang kau jadikan rasul? Orang Farisi. Jadi Yesus itu seolah-olah sia-sia ngajarin teman-teman Kristen. Lalu ajaran Yesus ini kami ulang-ulang terus untuk kalian. Kami ingatkan terus kalian, saudaraku. Ingat kata Yesus, saudaraku. Tapi ketika kami mengingatkan kalian untuk kembali ke ajaran Yesus, apa yang kalian katakan? Penghujat, bidat, penipu, rifa, penipu kau. Padahal kami berusaha mengembalikan kalian mengikuti kata Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Dan Yesus juga mengatakan apa? Gamblang sekali. Hati-hati dengan ragi Farisi. Bahkan Yesus mengatakan, bahkan si penyesat itu atau nabi palsu itu mungkin juga bisa menyesatkan murid-muridnya orang pilihan Yesus. Ternyata benar, Petrus yang awalnya selama hidup dengan Yesus yang dikatai iblis oleh Yesus, itu bahkan mengakui Paulus sebagai rasul. Inilah bukti bahwa semua perkataan Yesus itu benar. Seharusnya kalau kalian mengikuti kami umat Islam, kalian sedang memuliakan Yesus karena kalian percaya Yesus tidak pernah berdusta. Tapi kalian menjadi asbab Yesus terlihat berbohong. Dia bilang tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ternyata bohong. Kenapa? Ada pohon buruk kok berbuah baik, namanya Paulus. Dia bilang hati-hati dengan ragi Farisi, tapi bohong. Kenapa? Karena pada akhirnya ada Farisi yang tidak munafik kok, namanya Paulus. Jadi keyakinan kalian ini, saudaraku Kristen, itu hanya menjadi asbab Yesus terlihat konyol. Yesus terlihat berbohong. Tapi apa yang kami yakini tentang Yesus, itu hanya membuat Yesus sebagai orang benar yang tidak mungkin berbohong. Karena setiap ucapannya terbukti dan kami bisa tunjukkan buktinya. Inilah kenapa kami percaya diri kalau Yesus, Nabi Isa atau Yeshua turun kedua kali, dia akan bersama dengan kami, bukan bersama kalian. Begitu ya. Nah, satu lagi saya kasih ayat buat Pak Jambres. Matius, ini agak pedas ya. Ini ayat ini pedas nih. Saya harap teman-teman semuanya yang mentalnya gampang down, gampang emosi, nggak usah dengar. Mending keluar dari. Ini saya peringatkan nih. Untuk seluruh jemaat-jemaat Kristen yang tak siap dengan kenyataan, tak siap dengan fakta, tak siap dengan apa yang tertulis, jangan tonton ini. Saya tidak rekomendasikan karena nanti membuat kalian jadi tidak nyaman tidurnya. Saya harap kalian keluar dari room ini, biarkan orang-orang yang berani menentang dirinya sendiri untuk untuk menerima kenyataan, biarlah mereka saja. Kalau kalian nggak siap, jangan. Ya, silakan pindah. Bapak Jambres buka Matius pasal 23 nomor 15. Tadi sudah clear tuh yang Silakan Bapak baca Matius 23:15. Bapak kencangkan bacaannya. Boleh juga pakai satu perikop, tapi saya hanya fokus di ayat itu. Ayat 15 saja, Bu. Matius 23:15, betul. Ya. Matius 23 ayat 15. Ini diperintah Ibu Guru saya kencang, jadi harus saya kencang ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik.
Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, pertanyaan saya adalah pernyataan Yesus itu di mana tergenapinya bahwa ada satu agama yang pengikutnya lebih jahat daripada yang mentaubatkannya, yang agama itu dibawa oleh orang Farisi, dan orang Farisi ini orang jahat. Dan orang Farisi ini mengajarkan agamanya melewati jalanan laut dan juga jalanan darat ke seluruh dunia. Coba Bapak tunjukkan kepada saya apa nama agamanya. Kalau tidak ada agama ini muncul ke permukaan publik yang dibawa oleh orang Farisi ini, maka lagi-lagi Yesus dituduh berbohong. Nah, kalau saya sebagai orang yang mengagumi Yesus, nggak mungkin dia berbohong. Saya bisa tunjukkan agama mana itu. Pengikutnya biadab, rata-rata ya, kita bicara rata-rata. Kemudian yang membawa agama ini juga jahat. Jahatnya na'udzubillah min zalik secara fakta loh. Dan agama ini dibawa oleh orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajah daratan, dan mentobatkan orang untuk ikut dia. Dan yang ikut dia justru menjadi orang yang paling jahat lebih daripada dia. Coba saya tanya sama Bapak, agama apa yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 23 pasal 15 itu? Karena kalau agamanya tidak bisa kita temukan, masa iya Yesus berbohong? Oke. Jadi saya jawab. Menurut Bapak, silakan. Oke, jadi mungkin sebelum saya jawab itu tadi ada yang pertama itu yang kita mungkin supaya nanti dia nyambung, yaitu tentang Paulus tadi bahwa dia adalah orang jahat dari buahnya, kan kira-kira begitu toh? Dia dulu penjahat, pembunuh. Nah itu sebenarnya untuk menggenapi Markus 2 ayat 17. Apa kaitannya Matius 7:18 ke Markus itu, Pak? Apa relevansinya apa? Enggak, tadi kan Setahu Ibu saya bilang, Markus itu kan bukan nubuatan. Setahu saya kitab Perjanjian Baru itu justru penggenapan dari nubuatan. Kalau nubuatan itu adanya di Perjanjian Lama. ini yang tadi kita baca, dari buahnya lah kamu tahu, kira-kira begitu kan. Nah buahnya Itu di ayat 18-nya coba. Iya. Ayat 18-nya tidak Nah, mungkin. Coba Bapak baca Bebek. Tidak, yang saya kalau kita pembahasan awal itu adalah ayat di kitab Matius 7:18 yang berbunyinya tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Lalu saya tanya sama Bapak tadi, saya udah nanya Bapak, Pak, kalau menurut Bapak mungkin nggak pohon buruk berbuah baik? Tidak, kata Bapak. Lalu saya tanya, kalau memang tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, kenapa Bapak percaya Paulus sebagai Rasul? Loh kok gitu, Iya, kan itu gitu? Iya, Karena kan saya itu jawab kan belum lagi, sempat saya jawab karena tadi. Paulus. Nah,